sampai sekarang. Ini udah kita mulai lagi nih untuk sesi ketiga. Ini sesi yang paling seru sih kalau menurut saya. Kalau tadi kan kita UI UX gitu untuk ini ya, untuk desainnya, terus kemudian di Java programming gitu kan. Kalau tadi kita materi-materi yang padat untuk mengisi amunisi kita, sebenarnya amunisi untuk sore hari ini. Benar. Jadi kalau kita udah dapat materi yang tadi kan ya, oh ada Mbak Salma nih. Ada Mbak Rati. Ada Mbak Rati juga nih masuk lagi ikut. Ya, ya kalau tadi kan kita materi-materi untuk kita bisa pakai nih di materi yang sore hari ini. Jadi di mana kita bisa freelance dengan kemampuan kita. Betul. Khususnya kalau sekarang sih yang lagi tren banyaknya tentang digital marketing ya. Walaupun nanti juga ada selain programming, selain desain itu yang juga bisa ikut untuk freelance. Tapi untuk sekarang kita bahasnya dulu karena Argia ini kampus digital marketing. Ya kita jadinya bahas itu dulu aja deh. Ya. Mbak Risya tertarik nggak nih ya punya side job gitu yang freelance gitu, kayak tertarik nggak sih Mbak? Ya pengen lah dapat duit dari di luar kerjaan yang tetap ya, kan lumayan tuh nambah-nambah buat penghasilan. Ya sama deh ya. Kalau kita dari awal dari yang materinya masih pengiklanan yang kemarin ya Mbak ya, yang tentang TikTok ads, konten dan lain sebagainya, kita selalu bicara tentang cuan. Hari sekarang ini juga gitu ya. Sekarang ini justru malah puncaknya nih, gimana caranya kita bisa dapat cuan dari platform yang ada. Oke, ini di sini nanti pemateri kita itu adalah Mas Salnan ya. Mas Salnan ini salah satu spesialisasinya di Upwork ya. Iya Mbak. Jadi kerjanya freelance terus ya Mas ya? Tidak terbiasa. Iya benar, freelance terus sejak tahun 2008. Udah lama banget, jam terbangnya udah tinggi banget nih di Upwork. Awal-awalnya freelance itu kenapa sih Mas? Ya dulu itu pernah ikut orang tuh sekitar setengah tahun, kok saya rasa kok apa yang saya kerjakan tidak tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan ya, dan waktu itu masih di bawah UMR ya, gitu gajinya sebagainya masih UMR gitu, akhirnya dari situ saya mulai coba freelance-nya pun juga masih di lokal ya, masih main di kayak ke sekolah-sekolah, buat website sekolah, buat website perusahaan, buat e-commerce sederhana seperti itu. Nah, baru setelah saya kenal Upwork ini, saya sadar kok ratingnya lebih tinggi, bayarnya lebih besar, akhirnya fokus di Upwork ya, dulu Optis namanya itu. Nah, itu ya, jadi sama itu waktu ya. Jadi karena saya tuh modelnya orangnya tuh nggak bisa terikat waktu ya, suruh kerja 8 jam di kantor tuh nggak betah. Bebas suruh emang berhenti suruh ke kantor, harus ke kantor, terus stay di kantor, itu nggak bebas saya. Akhirnya ya itu ternyata nyaman di rumah, jadi kerja di rumah atau kerja di manapun, yang penting nggak di kantor sebetulnya. Kalaupun harus ke kantor mungkin ketemu teman-teman sebagainya, ketemu dengan rekan-rekan atau klien bisnis itu cuman biar istilahnya biar banyak biar bisa untuk komunikasi sebagainya. Tapi untuk kalau saya secara pribadi memang dari dulu kalau suruh kerja di kantor emang kurang srek karena itu pengennya saya tuh kerja tuh tenang, santai, terus nggak ada tekanan seperti itu. Oh gitu. Ya. Kalau dulu nih, Mas ini kita cerita dulu ya Mas. Iya, ada apa? Iya. Nanti jam 4:10 baru kita mulai. Iya. Caranya baru mulai materinya ya. Iya, tapi ini saya mau tanya dulu nih Mas. Saat awal-awal jenengan ini freelance, tetangga atau saudara itu nggak ada yang curiga kah? Kok ini orang diem di rumah aja tapi ada duitnya gitu? Ya untungnya ketika saya freelance pertama kedua itu saya masih kuliah S2 Mbak, jadi nggak ada yang curiga. Jadi nggak ada yang curiga karena saya kuliah S2 gitu, jadi nggak ada yang curiga. Dan kebetulan setelah saya selesai kuliah saya sudah pindah rumah di perumahan yang notabene banyak mahasiswanya, banyak kos-kosan seperti itu, jadi ya nggak ada warga, ya biasa aja gitu. Jadi waktu masih kontrak di kampung itu karena saya kuliah S2 nggak ada yang curiga. Terus ketika saya beli rumah selesai kuliah, saya ambil rumah yang
lokasinya tuh banyak kos-kosan, banyak kontrakan mahasiswa, jadi ya nggak ada yang curiga gitu. Ya mungkin beda ya kalau kita mungkin di kampung gitu ya, mungkin mikirnya orang-orang, wah orang ini kok tiba-tiba bisa beli ini, nggak pernah kemana-mana, rasa-rasanya seperti itu. Kalau mungkin sama mahasiswa kan, mahasiswa sudah paham yang namanya kerja itu bisa online sebagainya, mungkin bisa memaklumi seperti itu. Tapi kalau di desa mungkin, ya itu mungkin tantangannya itu Mbak, kalau nanti jadi freelance kalau di kampung itu ya seperti itu. Ya solusinya sudah pernah saya sampaikan dulu tuh ya, itu kita nyewa kantor Mbak, kantor virtual mungkin kayak di Argia kan ada apa namanya itu? Saya space sama. Itu kita bisa nyewa, jadi pagi kita sana 3 jam pulang nanti sore, jadi nggak bosen itu. Jadi kebanyakan teman-teman seperti itu, jadi ketika bosen di rumah itu dia nyewa kantor virtual seperti itu, jadi ke kantor bisa ketemu teman-temannya gini, ngobrol-ngobrol ya, kerjakan beda ya, karena memang sama freelance kan kerjanya beda-beda, tapi mereka nyewa bareng-bareng gitu, jadi akhirnya lebih murah, terus seperti tidak ada kerja kantoran, kita berangkat kerja gitu ya, itu untuk akalnya seperti itu. Tapi kalau bagi yang memang pengennya istilahnya di rumah terus ya nggak apa-apa, tapi ya dilihat dulu lingkungannya daripada nanti kena fitnah, nanti malah bahaya. Iya itu. Karena sudah ada sih gitu kejadian kemarin sih, saya waktu ngobrol dengan salah satu penyiar radio, kebetulan beliaunya ini juga pengurus RT. Iya. Gitu. Jadi ada salah satu anak dari warganya ini nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba mau nikah, gitu kan? Loh, katanya masih kuliah, udah mau nikah, udah beli mobil sendiri. Ya, tiba-tiba beli mobil sendiri. Ibunya cerita kalau anaknya sudah punya rumah sendiri di Tulungagung. Oh, lah iya ya. Kapan kerjanya kok tiba-tiba punya rumah, punya mobil? Begitu cerita-cerita dengan kami dengan Argia itu, oh ternyata bisa ya kerjanya seperti itu. Iya bisa. Ya itu makanya itu memang ya harus hati, makanya harus bisa sosialisasi dengan masyarakat ya. Nah untungnya kadang-kadang saya masih keluar pakai sepatu, pakai mobil, pakai sepatu, sebagai naik mobil itu berarti orang mikirnya ya kerja di luar kadang-kadang saya keluar kota gitu seperti itu, jadi ya enggak terlalu. Yang penting kita nggak di rumah terus, nggak berumah diem terus gitu ya. Paling kita ya kadang ya sosialisasi dengan teman-teman tetangga bilang, oh saya punya kerjaan seperti ini, paling nggak beberapa tetangga tahu kita kerjanya di sini, jadi enggak menimbulkan fitnah gitu. Jadi paling nggak warga itu tahu, oh ada tanya kok misalnya kerjanya ini ya, akhirnya orang-orang bisa nerangkan ke tetangga-tetangga yang lain. Yang penting kita bisa sosialisasi lah ke warga itu, maksudnya biar tidak dituduh yang macam-macam. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau di daerah Malang itu sudah aman Mbak, maksudnya tuh sudah paham lah orang-orangnya, karena kebetulan ya tadi saya tuh kebanyakan yang tetangga saya tuh kos-kosan kontrak, terus juga ada juga yang jualan online, terus ada juga yang dosen, jadi paham lah maksudnya pekerjaan seperti ini memang nggak perlu harus keluar dari rumah seperti itu. Ya harap maklum Mas, kalau di Blitar kan belum terlalu viral ya. Iya. Tapi enak loh Mbak, kalau bisa kerja online di Upwork itu, tapi rumahnya di Blitar, biaya hidupnya murah di sini, jadi bisa banyak nanti. Iya Mas, di sini masih ada soto 2.000 loh. Nah, iya, kalau di Malang sekarang rata-rata soto sudah 10.000 Mbak, di Malang itu. Jadi makanya kalau di Blitar bisa kerja di Upwork itu insya Allah nanti cepat, nanti di rumah, di kendaraan, insya Allah cepat di Blitar. Apalagi kalau masih single itu wah cepat sekali nanti itu. Wah, yang udah double aja mau Mas. Nah iya, insya Allah cepat lah itu untuk kisah itu. Jadi emang insya Allah memang banyak. Soalnya kalau saya pikir-pikir tuh, ya pengalaman saya tuh padahal saya tuh ya di kelas di Upwork itu teman-teman tuh untuk skala ratingnya untuk dolar tuh termasuk menengah ke bawah, karena memang saya basicnya PHP ya, bukan programmer yang sekarang yang pakai ilmu kayak Golang dan sebagainya itu ya. Kalau teman-teman lain tuh malah lebih bagus Mbak ratingnya. Jadi ada yang sudah sampai $60 per jam itu teman-teman saya tuh. Jadi sudah sampai $60 per jam, kerjanya sehari cuma 4-5 jam itu sudah lumayan itu. itu makanya itu tadi kalau mungkin yang masih muda-muda yang join sekarang ini masih SMK, lebih baik mulai belajar lah programming yang yang sekarang mulai ngetren ya, kayak tadi yang Mas Hindra tadi masa Spring tuh tinggi masa ratingnya di Upwork itu untuk rating untuk jobnya itu, karena memang jarang yang bisa terus saingannya juga dikit, nah seperti itu. Kalau kayak PHP, WordPress plugin, kemudian Joomla dan sebagainya kan banyak saingannya di Upwork itu. Memang jobnya itu banyak sekali ya, jobnya yang berhubungan dengan PHP dan
sebagainya kawan-kawan itu. Tapi ya itu sayangnya banyak akhirnya untuk ratingnya paling mentok di $30. Ya memang ada yang beruntung sampai 50 ke atas, tapi ya enggak banyak. Gitu. Nah, itu makanya ya mungkin bagi teman-teman mungkin yang masih fresh graduate atau mungkin dari kampus atau mungkin masih kuliah, belajar ilmu baru. Nggak usah khawatir, mesti ada job itu nanti. Gitu. Kalau saya kan termasuk programmer lama ya, tahun 2001, 2005-an, 2000-an, nanti ilmunya ya ilmu tahun 2000 itu. Kalau sekarang sudah gampang belajar, dulu harus punya kitabnya tebel segini dulu. Sekarang cukup Google, cari, temu semua. Gampang sekarang, tidak dengan dulu. Mas, ini udah jam 4:10 ya? Yeah. Langsung aja bisa dimulai nanti tips dan triknya mungkin diajari juga cara daftarnya awal itu gimana sih. Jadi gitu, teman-teman juga bisa paham gitu ya. Saya langsung serahkan kepada moderator cantik saya. Iya. Moderator cantiknya mana nih? Halo Mbak Rizka. Oke deh, langsung saya buka dulu ya. Ya, silakan Mbak Rizka ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Kita bertemu lagi di sesi ketiga hari keempat Digital Career Bootcamp. Saya Rizka, selaku moderator pada sore hari ini. Semoga masih semangat semua ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang how to get your first high-paying job at Upwork, atau bagaimana cara mendapatkan kerjaan dengan bayaran yang gede dari Upwork, bersama dengan Mas Salman Sabdo yang merupakan seorang programmer di platform Upwork yang berpenghasilan ribuan dolar per bulan nih teman-teman, dan diakui kemampuannya di komunitas programmer Upwork Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut materi kita pada sore hari ini. Mas Salman, silahkan menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya kenalkan dulu ya, barangkali yang join sekarang kemarin belum ikut join ya. Jadi nama saya Salman Sabdo Wibowo. Kebetulan saya sejak tahun 2008 ya sudah ikut Upwork, dulu namanya Otis ya. Nah, ini saya akan coba berbagi ya tentang apa itu Upwork, bagaimana cara kerjanya, dan tips-tipsnya bagaimana bisa mendapatkan job pertama pada Upwork. Nah, mungkin bisa saya share screen, Mbak ya? Ya, silakan Mas. Sebentar, saya buka dulu. Share screen. Kelihatan, Mbak ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, kelihatan Mbak ya? Full ya, full screen ya, sudah kelihatan ya? Oke, jadi sebelum kita mulai ya, kita lebih baik kenal dulu ya apa itu Upwork ya. Jadi Upwork itu adalah sebuah situs marketplace ya. Jadi ya sama mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa pakai kayak Tokopedia ataupun Tokopedia terus Bukalapak dan sebagainya. Jadi itu adalah sebuah marketplace ya. Bedanya kalau di Tokopedia itu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Kalau di Upwork itu kita dipertemukan antara klien dan freelance ya. Jadi klien itu yang pengennya punya pekerjaan ya, dan freelance adalah yang mencari pekerjaan. Nah, cara kerjanya ya sama ya, gampang ya. Jadi kita sebagai freelance itu cukup kita cari pekerjaan ya, jumlahnya itu sampai puluhan ribu ya di Upwork itu. Saya cek kemarin terakhir itu sampai 170.000 pekerjaan ya yang sudah dibuka itu. Jadi kita tinggal cari aja yang sesuai dengan bidang kita ya. Tentunya mungkin kalau jadi PHP programmer ya, jadi cari job yang berhubungan dengan PHP. Kalau desain ya kita cari job yang berhubungan dengan desain dan sebagainya. Nah, ini ada 15 ya. Saya cari di Upwork itu. Jadi tahun 2020 kemarin Desember tuh biasanya Upwork tuh merangkum ya 15 skill yang paling banyak dipakai. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi mungkin bagi yang pengen belajar ya tinggal pilih salah satu aja. Jadi ini yang paling banyak dipakai ya. Mulai dari yang pertama JavaScript ya, CSS, HTML, website, PHP, API, dan terakhir sampai React dan lain-lain ya. Ini yang 15 saja mungkin bagi yang sudah pernah belajar salah satu ya bisa coba join di Upwork, bisa coba diaplikasikan, barangkali bisa dapat beruntungan untuk mencari dapat pekerjaan di Upwork ya. Ini. Jadi nanti setiap tahun ya, mungkin akhir tahun Desember ini Upwork juga akan merilis ya 15 skill yang paling banyak dipakai. Gitu. Ini ya mulai dari JavaScript sampai MySQL. Jadi
Mungkin JavaScript itu mungkin sekarang luas ya, mungkin ada framework-nya ya, kayak mungkin di React, Angular dan sebagainya. PHP mungkin ini juga umum ya, mungkin di apa namanya di framework-nya ya, kayak Laravel, dan sebagainya. Python mungkin juga sudah apa namanya ini sudah mungkin di framework-nya juga dan sebagainya itu. Nah, kemudian ABEG itu cara kerjanya itu ada 2 macam jenis pekerjaan ya. Yang pertama itu fixed price ya, atau mungkin pekerjaan yang nilainya tetap ya, kontraknya tetap ya. Seperti kita kalau dapat job di Indonesia ya, ayo buatkan website harga 5 juta, itu adalah fixed price ya. Dan hourly ya, atau jam-jaman. Nah, ini yang paling ini ya, yang jadi ada 2 macam ya, fixed yang tetap ya, kayak seperti kita apa namanya, kita itu kerja kita dapat proyek buat sebuah website ya, dengan harga 2 juta, dibayar 2 juta, itu adalah fixed. Kalau hourly, kita bekerja berdasarkan jam, jadi kita hitung ya. Jadi kalau kita kerja 1 jam ya, kita dibayar 1 jam. Kita kerja 2 jam ya, dibayar 2 jam, dan seterusnya. Bahkan, Upwork pun itu menghitungnya itu bukan per jam, per 10 menit ya. Jadi di software-nya nanti itu ada software tracking namanya itu ya. Software tracking itu seperti ini ya. Saya kasih contoh gambaran ya. Tracking itu seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah contoh tracking ya ini. Nah, ini software tracking ya. Kelihatan Mbak ya? Kelihatan enggak? Nah, ini. Bentar, ini masih presentasinya tadi. Oh, sebentar, Pak. Oh, ganti cahaya. Kelihatan Mbak ya? Kelihatan? Masih belum kelihatan. Nah, ini udah. Oh, hilang lagi. Oh, ini ya. Nah, ini adalah software tracking. Nah, ini adalah sama software tracking ya. Jadi kalau kita kerja jam-jaman, itu akan menggunakan ini. Nah, nanti ketika stop aja, nanti otomatis akan menghitung ya, dan dia akan merekam aktivitas kita. Ini adalah software yang dibawa Upwork ketika kita untuk bekerja jam-jaman ya. Jadi nanti kita akan dibayar berapa jam tuh Mas. Contoh kayak saya nih, saya kerja sebagai senior PHP programmer pada perusahaan Tracker Group ini. Saya 1 minggu itu sudah kerja 35 jam dari 40 jam. Jadi saya sudah kerja selama 35 jam. Artinya apa? Saya akan dibayar 35 jam. Per jamnya berapa dikalikan, itu adalah bayaran kita setiap minggunya itu. Itu yang model jam-jaman. Ya, itu namanya software-nya tracking gitu ya. Saya lanjut lagi. Nih. Nah, ini. Yang pertama fixed ya. Jadi fixed itu seperti ini tampilannya, tampilan apa namanya? Tampilan istilahnya tampilan halaman manajemennya ya. Ya sama ya kayak di proyek tetap ya. Jadi kita setuju berapa proyeknya. Contohnya ini saya dapat job simple ya. Saya disuruh membuat 3 buah, lupa saya 3 buah apa nih ya. 3 simple apa itu. Jadi total proyeknya $60. Nah, itu yang dibayar $60. Nah, itu. Jadi seperti ini. Dan itu bisa dibagi-bagi ya. Jadi kalau kita proyeknya $100, mungkin dibagi untuk deposit DP-nya berapa persen. Setelah jadi ini berapa persen, setelah selesai semua berapa persen itu bisa ya, seperti kita kerja di mana di offline ya. Kalau kita dalam project membuat sebuah website 2 juta ya, kita bisa bagi-bagi termin pertama, kedua, dan ketiga. Nah, enaknya Upwork ya, jadi sebelum klien itu meng-hire kita sebagai programmer, dia itu harus deposit terlebih dahulu atau ada jaminan kartu kredit ya. Jadi kemungkinan tidak dibayar itu kecil sekali ya gitu. Karena apa? Karena untuk meng-hire kita, dia perlu deposit kalau nggak punya kartu kredit, atau pakai kartu kredit yang bisa di-authorize ya, atau bisa di-charge sama Upwork. Kalau nggak bisa meng-hire kita itu. Jadi kita mesti insya Allah mesti dapat uangnya ya, karena sepengalaman saya di Upwork itu saya nggak pernah ya dapat proyek yang nggak dibayar, mesti dibayar itu. Itu tadi. Jadi syaratnya seorang klien bisa meng-hire kita harus sudah deposit atau sudah punya kartu kredit yang bisa di-charge sama Upwork. Itu. Makanya nanti ketika mau di-hire, usahakan meminta klien itu deposit seharga totalnya sama dengan proyeknya. Jangan sampai dia deposit separuhnya aja, nanti pasti akan bermasalah misalnya gitu. Nanti akan saya terangkan di tengah-tengah ya itu. Nah, kemudian selain itu ini adalah model yang jam-jaman ya ini ya. Ini contoh jam-jaman. Jadi kita akan tahu seperti ini. Kita akan kelihatan seperti di Upwork itu. Jadi berapa 1 minggu itu berapa jam. Ini contohnya ini saya kerja 13 jam, dapat $288,86 seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian juga ada laporan seperti ini. Jadi nanti laporan seperti ini. Laporannya jam 10 menit itu. Jadi kelihatan nanti screenshot-nya apa ya. Jadi yang tampil yang ketika kita kerja itu tampilan di layar itu apa? Itu kelihatan. Ini kebetulan ini adalah Visual Studio Code ya, mungkin bagi programmer tahu ya. Jadi saya sedang coding ini. Jadi diawasi kelihatan semua. Jadi kelihatan semua aktivitasnya kita sedang buka apa. Jadi kalau kita kerja tidak sesuai dengan bidangnya, mungkin tidak sesuai dengan yang tugas, mesti ketahuan sama klien, mesti dihapus nanti. Kalau dihapus itu hilang bayaran kita per 10 menit itu.
Jadi nanti ketika saya terangkan di cara bagaimana klien bisa menghapus ya. Jadi kelihatan semua di sini apa yang sudah kita kerjakan itu. Bahkan ada laporan seperti ini, kelihatan semua ini ya. Berapa keyboardnya, berapa mouse-nya ini. Jadi klien bisa ngecek kita. Jadi kita tidak bisa aneh-aneh ya kalau kita pakai jam-jaman ya. Jadi benar-benar dipantau ya dari aplikasi Upwork yang mulai dari screenshot-nya, aktivitas setiap berapa nih? 1 menit malah nih ya. Ya, 1 menit ya. Nah, ini 1 menit itu dipantau semua ya. Berapa kali keyboard-nya ditekan, berapa kali mouse-nya ditekan, kelihatan semua. Jadi kelihatan nanti kalau kita kerja apa enggak. Itu benar-benar, maksudnya Upwork itu benar-benar tracking semua. Jadi benar-benar ya seperti kita kerja di kantor ya, diawasi sama langsung oleh atasan kita seperti itu. Nah, itu untuk yang model jam-jaman ya. Ini ya, semua pembayaran itu dijamin oleh Upwork ya. Asalkan syaratnya klien yang kita lamar itu punya pembayaran yang verified ya, yang sudah bisa di-verified oleh Upwork sehingga bisa dicas kartu kreditnya dan sebagainya. Nah, kemudian uang yang didapatkan bisa kita langsung cairkan melalui PayPal atau langsung ke transfer bank. Itu ya, untuk cara kerja Upwork seperti itu. Nah, itu jadi seperti itu. Terus kemudian langkah pertama apa? Jadi langkah pertama itu kita join dulu ke Upwork ya, join seperti biasa seperti kita join ke Gmail dan sebagainya. Nah, langkah kedua kita harus membangun profil terlebih dahulu ya. Jadi kita bikin profil terlebih dahulu ya. Jadi ya kita harus isi seperti skill-nya apa, kemudian portofolionya apa. Nah, itu kita harus masukkan semua. Contohnya seperti saya ya. Kebetulan saya di PHP ya, di PHP maka saya ya harus memasukkan semua portofolio yang berupa dengan programan PHP. Lalu juga skill-nya ketika nulis ya kita tulis semua PHP, Laravel, WordPress plugin dan sebagainya, kita tulis semua di profil kita. Seperti ini wajib ya, harus diisi terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu ini. Kemudian yang penting juga foto ya, foto profil ya. Jadi foto profil itu penting juga. Nah, itu kenapa penting? Karena pengalaman saya juga selain saya juga sebagai freelancer, kadang saya juga jadi sebagai klien ya kadang-kadang ya. Ketika saya mencari programmer tuh saya juga pertama saya lihat tuh mesti fotonya dulu. Foto juga saya lihat karena mau nggak mau orang serius apa enggak menjadi freelance juga dilihat dari fotonya. Nah, ini saya contohkan beberapa tampilan ya. Freelance dari luar negeri ya, bagaimana cara fotonya, jadi harus foto close up dan ekspresinya juga bagus sebagainya. Karena karena klien kalau lihat fotonya nggak jelas kan, ya otomatis akan mundur, nggak mau meng-hire seperti itu. Nah ini ya, ini nanti bisa dilihat, dicek ya, nanti kita masuk Upwork, kita cek nanti masing-masing seperti apa fotonya, ya kita samakan aja, jadi kita foto close up, ya biar bisa meyakinkan pada klien. Nah, kemudian tagline ya, tagline itu adalah yang ini. Di namanya Edwin ini ada PHP coder dan database designer ya. Brian adalah senior WordPress developer. Nah, ini ada tagline ya, senior WordPress developer, ini ada tagline ya. Tagline itu penting sekali karena apa? Setelah yang pertama dicek selain foto mesti adalah tagline. Ya ini kan kelihatan semua kan tagline besar makanya di bold ya di Upwork itu. Nah ini. Jadi tagline itu harus sesuai dengan bidang yang kita akan cari ya pekerjaan ya. Jadi contohnya kayak saya kebetulan nih tagline saya sejak tahun 2008 itu nggak pernah saya ganti ya, meskipun sekarang mungkin nggak terlalu laku ya, mungkin karena saya sudah punya profil yang sudah banyak ya, mungkin nggak masalah ya. Jadi saya pakai kayak PHP, Ajax, jQuery, WordPress, Joomla, Commerce Expert karena memang saya dulu memang pekerjaannya suka membuat komponen Joomla ya, waktu Joomla masih masih istilahnya tinggi-tingginya itu. Nah, contoh lain seperti ini mungkin ya bagi SEO ya, tinggal SEO and content marketing specialist. Nah, ini contohnya Python ya, Python scripting, data mining dan web. Nah, ini adalah contoh tagline ya. Nah, nanti kalau jenengan pengen teman-teman pengen tahu ya, kita cari aja di Upwork ya. Jadi saya share lagi ya di situsnya ya. Kita buka Upwork dulu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa mencontoh profil, kelihatan Mbak ya, Mozilla saya. Ya. Jadi kita bisa mencontoh orang-orang yang sudah ikut di Upwork. Ya, contohnya mungkin PHP. Nanti akan kelihatan semua di sini. Nah ini tagline ya. Jadi kita bisa nyontoh, tidak masalah nyontoh. Yang penting kita bedakan dengan skill kita apa. Contohnya ini ya, kandidat K ini PHP, MySQL, jQuery, WordPress, Codector, Laravel, CMS. Mungkin yang ahli bidang Y framework dimasukkan Y, atau mungkin Symfony dan sebagainya. Nah, ini malah ada yang sudah $55 per jam ini, lumayan ini orang Pakistan. Nah, ini jadi kita bisa mencontoh mereka, bisa mencontoh
tagline yang dipakai mereka tidak masalah, karena memang skillnya kita bisa juga sama kan dengan orang-orang ini itu. Jadi banyak kan orang yang pemula yang baru join Upwork itu sarannya dari teman-teman itu memang kita cari profil di sini, kita cari profil yang mirip dengan skill kita. Kemudian kita modifikasi biar istilah nggak sama persis ya, biar nanti Upwork nggak ngiranya kita mencontoh ya seperti itu. Nggak masalah itu, banyak yang seperti itu dan alhamdulillah juga bisa dapat kerjaan di Upwork itu. Itu ya untuk tagline ya, jadi sesuaikan dengan bidang keahlian kita ya. Kemudian selain foto, tagline, lalu masih loading. Nah ini contoh tagline tadi ya, ini bisa dilihat sendiri, nanti bisa cari di. Nah ini contoh SEO ya, SEO ini ada Bidhead SEO, YouTube SEO, jadi ya tergantung keahlian kita lah seperti itu. Nah, lalu profil detail ya, ini detail profil ya. Jadi di sini kita itu memperkenalkan kita, siapa kita ya, pengalamannya apa. Jadi istilahnya itu kita mengenalkan diri, siapa kita itu, kemudian pengalamannya apa, kemudian kenapa alasan klien itu meng-hire kita. Nah ini contohnya seperti ini ya. Ini bisa dibaca di PowerPoint saya. Kebetulan saya kalau baca bahasa Inggris nggak terlalu ahli ya, kalau nulis insya Allah ahli ya. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita kenalkan dulu siapa kita. I'm a professional PHP programming dengan with 10 years dengan pengalaman 10 tahun ke atas. Nah, saya juga pengalaman di bidang custom web application menggunakan PHP native dan PHP framework seperti Laravel. Jadi kita kenalkan diri siapa kita gitu di di profil kita. Lalu juga kita buat pengalaman selama selama 10 tahun terakhir saya bekerja pada booking system. Karena memang saya spesialis di booking system ya. Jadi seperti booking hotel, booking booking catering itu memang selama 10 tahun kerjaan saya seperti itu ya, tapi menggunakan bahasa PHP. Nah ini kemudian you can see on my portfolio. Jadi nanti saya sertakan di portfolio saya pengalaman saya selama 10 tahun terakhir itu apa saja sudah saya kerjakan. Kemudian di bawahnya karena kita harus meyakinkan ya, maka all the work I yang semua pekerjaannya saya garansi in time delivery sesuai dengan waktu yang sepakati, testing sudah dicoba, kode komen, semua program saya komentari dan work report daily. Setiap hari saya memberikan report seperti itu. Jadi kita juga harus meyakinkan di klien itu bahwa kita seperti itu. Dan nanti tampilnya di mana tampilnya? Tampilnya adalah di sini. Jadi tampilnya nanti di sini. Nah, saya balik lagi di Mozilla ya ini. Kelihatan Mozilla ya Mbak ya? Nih. Nah, nanti tampil di sini. Nah, ini tampilnya. Jadi tadi ini namanya ya. Ini tagline-nya, dan nanti tampilnya di sini. Nah, ini ya, tampil di sini ya. Contohnya nih. Kita cari yang lain ya, yang lebih profesional. Jadi ketika klien buka, dia PHP Laravel. Nah, lalu tampilnya di sini. Skillnya apa? Kemudian ditambah lagi meyakinkan klien biar bisa mengerti. Nah, ini juga penting karena apa? Klien mesti baca ini. Itu. Jadi selain baca tagline juga mungkin baca ini. Nah, karena saya pun juga kadang-kadang juga jadi klien ya. Saya nyari programmer untuk bantu saya ngerjakan, saya mesti lihat ini sama lihat ini. Lihat profil tentang orang tersebut itu. Nah, kemudian setelah menuliskan profil tadi, nah itu baru kita memasukkan portofolio. Nah ini, portofolio ya, portofolio. Jadi jadi setelah kita buat profil tadi ya, mulai dari nama, kemampuan, terus garansi sebagainya. Nah, di bawahnya itu baru kita upload portofolio kita. Kalau sudah pernah buka sistem booking online ya kita upload aja alamat URL-nya, URL tempat kita mengerjakan proyek yang berhubungan dengan booking online tadi. Kalau desain itu bisa upload contoh desain-desain kita gitu. Itu kalau di portofolio seperti itu. Mungkin dari sini sebelum saya lanjutkan dengan sistem bagaimana apply, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan nih Mas Salman dari Salman Alfarisi Yunansyah. Kalau kerjanya sampai 1 bulan, kira-kira berapa penghasilannya di Upwork? Ya itu sih tergantung dari jumlah klien ya. Kalau pengalaman saya sendiri ya, ketika saya usia masih di bawah 30 dulu, saya tuh masih bisa kerja 60 jam ya. Itu ya, dulu masih muda ya, masih usia di bawah 30 itu. Kalau seandainya kita itu per jamnya kita ambil paling sedikit $10 ya, $10. Berarti per minggu sekitar $600 ya. $600 ya. Dikalikan 4 berarti $2.400. Kalau kita 10 jam hitungannya berarti sekitar 30 juta ya itu. Itu kalau $10 ya. Tapi kalau $20 ya tinggal dikalikan 2 berarti sekitar 60 juta
Seperti itu. Tapi kalau saya sekarang enggak beda sama dulu ya. Dulu mungkin bisa full time ya 60 jam. Sekarang kalau udah usia 30 ke atas paling mentok ya 40 jam lah itu. Karena kesibukannya sudah banyak ya. Sudah punya anak istri dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin kalau masih single mungkin bisa jam terbang. Bahkan teman-teman saya dulu yang satu angkatan, seangkatan bareng saya upload tahun 2008 itu, ada sampai 100 jam per minggu. Dan ratingnya $20. Bisa dibayangkan seminggu $2.000. Satu bulan berarti hampir $8.000 itu seperti itu. Jadi ya tergantung kemampuan kita. Nah, tapi saran saya kalau memang ingin lebih banyak lagi, kita buat perusahaan aja di Indonesia ya. Kita buat perusahaan lokal, kita meng-hire programmer-programmer lokal, kita cari job yang banyak di Upwork, sudah kita delegasikan, kita suruh programmer-programmer kita kerja, kita tinggal cari kerja, tinggal terima uang, tinggal gaji. Itu insya Allah lebih banyak hasilnya itu. Karena ya tadi kita bisa kerja 200 jam, tidak masalah, dapat uang banyak, sebagian buat gaji pegawai, kita juga dapat untung, tidak perlu kerja itu kedepannya. Kalau memang ada jiwa wirausaha, insya Allah bisa. Karena apa? Karena beberapa teman saya yang bareng seangkatan dengan saya sudah banyak bikin perusahaan sendiri ya, bikin perusahaan, meng-hire orang sebagainya. Nah, kebetulan saya nggak bakat jadi pengusaha, nggak bakat seperti itu ya, saya kerjakan sendiri, saya untuk hobi aja. Jadi teman-teman saya yang seangkatan saya banyak itu yang bikin perusahaan sendiri, dia meng-hire programmer desain lokal, dia cari job fixed yang di Upwork yang sebanyak-banyaknya dikerjakan oleh programmer sama desainernya. Dia tinggal koordinasi dengan klien yang di Upwork. Tidak masalah seperti itu. Yang penting kerjaan jadi selesai, klien bayar, nah, seperti itu. Itu Mbak. Itu ya Mas Salman Al-Farisi ya. Jadi tergantung dengan kemauan kita ya. Kalau pengen dapat banyak, ya cari yang banyak-banyak, yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau nggak tutup waktunya, ya kita bikin perusahaan di Indonesia, kita hire programmer, teman-teman kita suruh kerjakan. Itu insya Allah hasilnya lebih banyak. Itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Iya, bisa dilanjutkan dulu aja. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, tuh. Jadi di Upwork itu ada yang namanya sistem connect. Ya. Nah, apa itu connect ya? Jadi kalau kita ingin mengelamar sebuah pekerjaan, kita butuh yang namanya connect ya. Connect ya, seperti istilahnya kredit ya, sebuah kredit ya itu. Nah, rata-rata setiap job itu adalah butuh 4 connect ya itu. Nah, Upwork itu dia punya 2 jenis akun ya. Akun gratis dan akun yang bayar ya itu. Akun gratis itu ketika daftar dia mendapatkan 40 connect secara gratis ya. Jadi bisa untuk melamar 10 pekerjaan ya. Itu untuk sekarang ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada batasan 48 karena masih sedikit ya. Kalau sekarang karena banyak freelance akhirnya biar tidak terjadi spam di sebuah pekerjaan, mungkin kebijakan Upwork sekarang pakai seperti ini. Jadi ketika kita daftar itu dapat gratis 40 connect yang bisa digunakan untuk melamar sampai 10 pekerjaan ya. Dan ada tambahan lagi apabila kita bisa menyelesaikan Upwork Reference Test ya, tesnya Upwork ya. Jadi tes seperti bagaimana cara kerja di Upwork ya, seperti yang saya terangkan bagaimana cara kerjanya jam, bagaimana cara-caranya itu pertanyaannya seperti itu. Nah, setelah kita selesaikan, kita dapat tambahan 40 connect. Jadi ada total 80 connect gratis ketika kita daftar di Upwork yang bisa untuk melamar sekitar 20 pekerjaan. Nah, pengalaman saya dulu ketika awal join dan teman-teman, biasanya dari 20 proposal, kalau kita itu benar-benar pas ya, yang kita lamar dan sesuai dengan portofolio, itu bisa nyantol 1 atau 2. Nah, itu ya, mesti itu, selalu nyantol. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah akun berbayar. Nah, ini akun berbayar itu adalah 14,19 USD per bulan. Ini bagi yang sudah dapat penghasilan ya. Ini kalau yang belum dapat nggak usah join dulu ya. Yang penting joinnya gratis tidak masalah. Itu. Bedanya apa bedanya? Akun gratis, yang gratis ini tiap bulan dapat jatah 20 connect ya. Jadi sekarang bulan apa ya? Ini bulan September habis ya. Bulan Oktober dapat lagi 20 connect gratis. Nah itu. Jadi bisa diambil untuk mengambil 5 job ya. Tetapi yang bayar itu dapat 80 connect tiap bulan. Bedanya hanya itu aja ya. Jadi bedanya cuma connect-nya beda ya. Beda connect jumlahnya. Kalau yang gratis cuma dapat 20, kalau yang bayar dapat 80 connect tiap bulan. Nah, kalau connect-nya habis bisa beli harganya adalah 0,15 USD per connect. Nah, itu. Dan setelah itu kita bisa mendapatkan bonus 10 connect apabila proposal kita di-hire sama klien. Jadi kalau kita ngajuin proposal, contohnya gini, kita sebagai free account ya, free account 80 connect. Kita melamar ke 20 pekerjaan, diterima oleh 4 klien. Berarti kita dapat gratis lagi 40 connect. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau memang kemampuan kita itu sudah cukup bagus ya, bagus portofolio sudah mendukung dengan jobnya itu, insya Allah bisa dapat banyak kok teman-teman dari komunitas Upwork Indonesia itu
yang baru join 1-2 minggu dapat, 1 minggu dapat tuh banyak sekali. Yang penting itu tadi nyoba-nyoba portofolio sesuai dengan yang dibutuhkan klien, itu salah cepat itu. Dan mereka nggak perlu upgrade ya di premium, cukup di free aja, nggak masalah. Banyak yang free, yang premium tuh mungkin seperti saya ya, karena saya sekarang udah jarang apply ya, karena memang job saya sudah banyak ya tuh. Untuk jaga akun saya biar tidak di-suspend atau mungkin akun saya nggak ditutup sama Upwork seperti itu, karena saya tidak pernah apply lagi karena memang saya sudah punya job tetap dari Upwork juga gitu loh. Takutnya nanti karena saya tidak pernah nggak pernah apply mungkin berarti di-suspend sebagainya. Makanya untuk jaga-jaga aja biar akun saya tidak suspend, karena saya tidak pernah jarang lagi apply di Upwork karena memang sudah dapat klien yang sudah tepat seperti itu. Nah ini ya, ini SIP Connect. Mungkin sebelum saya teruskan saya tanya, biasanya banyak bingung di sini masa Connect ini. Jadi ketika kita gini, saya kasih contoh ya. Ini saya contoh gini. Bentar ya, saya masuk ke web blogku. Jadi ketika saya itu melamar sebuah pekerjaan, itu mesti akan ditanyain. Ini ya, saya coba saya cari ya. Kelihatan ya Mozilla saya, Mbak ya? Ya, kelihatan. Ya, saya coba apply ya ke job ya, project ya. Ini. Saya contohnya mau nyari job yang berhubungan dengan plugin WordPress ya. Saya cari sih, ketik ya. Jadi saya cari WordPress. Ini ya, WordPress plugin. Nah, ini. Nah, ketemu 2.800 pekerjaan yang berhubungan dengan WordPress plugin. Nah, ini. Contohnya nih, custom WordPress plugin. Pekerjaan jam-jaman $10 sampai $15 per jam. Ini saya klik ya, ini saya klik ya ini. Nah, ini. Nah, ketika saya tuh submit ya, ini saya butuh 6 connect karena itu besar ya. Nah, saya submit tuh, saya nanti akan butuh yang namanya connect untuk bisa submit sebuah proposal. Nah, ini. Nah, ini saya $20 per jam, sebagainya berapa nih? Nah, saya butuh 6 connect. Nah, seperti itu. Nah, ini. Ini this proposal require 6 connect, berarti saya butuh 6 connect. Sedangkan saya masih punya 274 connect yang belum saya pakai. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Nah, ini. Jadi connect itu seperti itu ya. Jadi ketika kita melamar sebuah pekerjaan, itu butuh minimal rata-rata 4 connect. Ya. Kecuali job besar seperti ini, dia butuh 6 connect. Itu. Nah, connect itu tadi seperti saya sampaikan tadi ya, ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Yang gratis, ketika kita daftar dapat 40, setelah kita menyelesaikan tes Upwork Rapid Test dapat lagi 40, total 80, itu bisa dibuat apply sampai sekitar 20 job ya. Nah, nanti setiap bulan untuk akun gratis dapat 20 connect gratis setiap bulan, plus ketika kita berhasil goalkan sebuah project, kita dapat tambahan bonus connect 10. Dan itu dibatasi 50 connect per bulannya. Jadi kalau kita dapat 10 job baru bulan ini ya, kita dapat gratis 50 connect ya, karena memang per bulan dibatasi 50 aja sama Upwork seperti itu. Nah, mungkin ada yang tanya dulu sebelum saya lanjut masalah sistem connect ini. Belum ada sih yang dari sistem connect, tapi dari di luar yang tentang connect ini ada yang bertanya dari Mbak Mufidia Nur Halimah. Kalau kerja digital marketing itu apa harus pintar bahasa Inggris, Kak? Oh, gitu ya. Saya jawab dulu, Mbak ya. Jadi gini, saya tuh ikut Upwork dulu tuh bahasa Inggris saya jelek loh, Mbak ya. Jadi bahasa Inggris saya tidak sebagus dari teman-teman yang sudah fasih itu. Nah, makanya saya tuh suruh baca bahasa Inggris, saya lemah ya untuk bahasa Inggris karena memang pronoun saya tuh nggak sebagus teman-teman mungkin ya, karena memang saya tuh bukan bidangnya, bukan dari basic bahasa Inggris ya. Jadi saya tuh ketika pertama kali apply job di Upwork itu, saya tuh pakai Translate ya. Dan saya itu masih pakai Transtool ya. Tahun 2008 belum ada Google Translate ya dulu itu. Kadang masih pakai bantuan seperti itu ya. Yang penting tuh gini, yang penting tuh antara kita dan klien tuh bisa komunikasi ya. Apalagi sekarang itu kan sudah banyak ya translate kayak Google Translate itu sekarang sudah sempurna ya, belum sempurna, tapi lebih bagus lah dibandingkan zaman saya dulu yang masih pakai Transtool, nggak satu software aplikasi Transtool punya siapa itu ya, saya lupa punya siapa itu. Sekarang sudah gampang. Jadi gimana? Yang penting kita tuh bisa baca requirement klien, kita bisa paham, kita bisa balas klien tuh kliennya juga bisa paham. Tuh. Nah, kalau memang susah ya kita pakai bahasa Indonesia, kita translate ke Google Translate, lalu kita perbaiki kata-katanya, itu enggak mas, itu bisa itu. Jadi nggak harus bisa ngowos itu nggak perlu lah. Yang penting kalau saya pengalaman saya tuh saya interaksi dengan klien, kadang-kadang ketika saya sudah interaksi lama dengan klien, kadang klien balas saya seperti ini, bahasa Indonesia lucu ya, bahasa Inggrisnya seperti itu. Karena emang saya bukan orang bahasa Inggris, saya nggak terlalu paham bahasa Inggris. Mereka juga paham kalau orang Indonesia itu bukan bahasa induknya bukan bahasa Inggris gitu. Mereka itu yang dicari itu skill ya, skill kemampuan kita gitu. Itu seperti itu. Jadi ya nggak masalah seperti itu. Yang penting kita sambil belajar. Jadi saya tuh
bisa bahasa Inggris itu sambil belajar ya Pak ya. Saya sambil belajar. Upwork itu lama-lama saya paham. Akhirnya lama-lama saya nulis email nggak perlu saya setelah beberapa tahun saya kerja di Upwork tuh karena kebiasaan lama-lama saya ngetik teknik bahasa teknis ya, teknis di web di programan itu. Saya nggak perlu translate lagi, saya cukup ngetik biasa sudah bisa seperti itu. Karena memang sudah terbiasa, ya itu yang penting dibiasakan itu. Nggak masalah ya, nanti kita sambil belajar lah pelan-pelan tuh kalau bisa seperti itu. Jadi nggak harus ahli lah gitu. Ya yang penting kita paham, bisa baca bahasa Inggris, kita bisa paham permintaan klien apa, kita bisa menjelaskan klien pakai tulisan itu bisa. Makanya kan ketika saya ngambil sebuah job tuh saya lihat rekrutmen klien, kadang-kadang ada yang butuh yang untuk video call saya tolak, saya minta yang saya hanya butuh email aja, nggak masalah. Yang penting kita bisa menunjukkan ke klien bahwa kita bisa. Contohnya adalah seperti ini. Nah itu nanti untuk ngomongnya bantuan banyak ya, Google Translate ada. Bahkan sekarang pun orang ngomong pun yang masuk ke kita bahasa Indonesia kalau misalnya ada toolnya juga, kalau saya belum tahu juga ya, ada bisa langsung ditranslate, bisa kan Google tinggal ngomong apa langsung bahasa Inggrisnya apa kelihatan semua kan, sekarang sudah bisa kan tuh. Seperti itu ya Mbak siapa? Mbak Mufidah ya. Jadi enggak masalah. Ya yang penting kita bisa baca requirement dari klien dan kita bisa balas. Berarti kalau misalnya kliennya minta interaksinya secara video call gitu kita bisa nolak ya? Bisa, pengalaman saya bisa. Saya maaf saya belum bisa pasti, tapi kita bisa menunjukkan tuh. Nanti tergantung klien. Tapi selama ini saya tuh kerja nggak pernah, jarang tuh yang minta video call atau email sama chatting ya. Karena bagi mereka tuh, bagi klien tuh memang ada macam-macam ya. Klien ada yang pengennya video call, ada yang cukup dengan email tuh mereka lebih enak. Tentu ada seperti ya, tergantung requirement kliennya. Tapi selama ini saya dapat 1 job lebih itu saya tidak pernah video call, itu tidak pernah. Saya itu cukup pakai email aja atau mungkin chatting aja. Ya pernah video call sekali-kali, tapi cuma pengen tahu wajahnya, ya yang aja istilahnya pengen tahu aja gitu loh. Ya enggak, untuk masa teknis tetap pakai tulisan gitu. Karena memang kalau menurut saya itu tulisan itu lebih enak istilahnya tertulis itu lebih enak ya, enggak A B C D poinnya ini jadi lebih enak dibandingkan dengan kita ngomong langsung, kadang-kadang nggak tersampaikan, nggak tertulis, akhirnya lupa. Tapi kalau dengan sistem tertulis ya, atau mungkin pakai aplikasi kayak Basecamp ya, itu untuk manajemen proyek itu klien lebih suka seperti itu. Jadi saya itu pengalaman saya ya, jadi selama ini saya kerja itu pakai aplikasi itu Basecamp itu Mbak, apa itu aplikasi untuk manajemen pekerjaan. Jadi saya tahu hari ini apa yang kerjakan, poinnya apa, yang penting jelas seperti itu. Nah itu mungkin seperti itu ya Mbak. Sama tadi ya Mufidah ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Henita. Mas Salman, kerja seperti ini ada pengaruh nggak karena gangguan sinyal dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau sekarang kayaknya kalau di Blitar kayaknya sudah banyak ya jaringan 4G. Pengalaman saya ketika mudik di Blitar, ketika Lebaran pun saya pakai Telkomsel pun nggak pernah hilang sinyal saya itu. Jadi kalau kerjaannya kalau memang ada pengaruh di pekerjaan di sinyal ya lebih baik ambil yang fixed tadi ya. Karena kayak hourly yang jam-jaman itu kita butuh online terus ya, karena ketika kita kerja itu direkam ya, aktivitas seperti keyboard, mouse itu tiap 1 menit direkam terus dikirimkan ke Upwork. Jadi kalau ada gangguan mesti nanti tidak bisa upload, nanti kita yang rugi, kita kerja nggak dibayar seperti itu. Kalau memang ada kendala di sini ya mending saran saya ambil yang fixed aja, karena kalau fixed kita nggak perlu tracking ya, kita cukup istilahnya itu dapat jobnya apa kita kerjakan langsung kita upload seperti itu. Kalau hourly kan istilahnya kan kita harus tracking software tadi, kita mendeteksi tambahan apa, keyboardnya berapa kali, mouse-nya jadi perlu jaringan seperti itu. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya ada gangguan seperti itu, kira-kira sinyalnya di sini kurang bagus, mending pilih pekerjaan. Iya, fixed ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah jaringan 4G sudah di mana-mana. Iya, sudah bagus sekarang. Beda sama saya tahun 2008 dulu, kalau harus pulang harus cari zaman saya dulu kalau ke Blitar harus ke Telkom dulu pakai apa itu Indiho internet apa itu iya Wi-Fi ID dulu. Kalau sekarang kayaknya 4G itu sudah di mana-mana ya, 4G itu sudah di mana-mana. Itu Mbak ya, jadi nggak perlu khawatir lah jaringan tuh kayak sudah bukan kalau sekarang tuh kayaknya insya semuanya sudah tercover lah sama apalagi ntar lagi sudah mau 5G nih. Ya lagi Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Salman lagi nih, Mas Salman Alfarisi. Ya, apa yang akan terjadi jika proposal kita tidak diterima oleh klien? Apa harus mencari pekerjaan lain? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Mbak ya. Jadi kita bisa langsung, kita dapat 80 connect itu ya, bisa langsung di-apply untuk 20 pekerjaan langsung, nggak masalah.
simultan tidak masalah, sebanyak-banyaknya ya. Jadi tidak masalah. Saya dulu pengalaman waktu awal-awal ikut itu, saya itu satu hari bisa apply 5, 6 seperti itu, tidak masalah ya itu. Jadi ketika satu belum ditanggapi, kita ada pekerjaan yang cocok, kita lamar lagi, ada yang cocok lamar lagi, tidak masalah gitu. Yang penting koreknya masih ada, kita pakai semua, tidak masalah gitu. Nah, barangkali ada yang nyantol kan kita nggak tahu Mbak ya, namanya general. Nah, ini namanya kan rezeki ya Mbak ya, yang namanya rezeki kan tidak bisa dari mana-mana. Iya, dari mana-mana itu. Jadi tidak masalah, saya seperti itu. Nah, itu. Jadi ya itu tadi. Jadi ya tidak masalah. Jadi ketika ada proyek yang belum selesai atau mungkin bahkan ketika saya sedang kerja pun, seandainya saya masih punya waktu ya saya lamar lagi kalau saya seperti itu. Berhubung saya itu sekarang usia sudah segini, pekerjaan saya sudah full ya dari klien Australia itu 40 jam per minggu, mau cari lagi ya nanti yang kerjakan siapa? Itulah. Itu makanya itu ya itu tadi ya tidak masalah. Apapun yang penting sesuai dengan kemampuan lah seperti itu. Ada lagi ini yang tanya lagi? Udah itu aja mungkin bisa dilanjutkan. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, mendapatkan job pertama. Nah, ini yang penting ya, yang paling penting ini ya. Jadi ini berdasar pengalaman saya ya. Mungkin kalau yang ngomong orang lain itu beda ya. Ini pengalaman saya sendiri ikut berbagai platform. Jadi saya selain Upwork Odesk itu saya dulu juga pernah ikut coba-nyoba yang lain ya. Dulu namanya Elance ya. Elance itu juga sama ya, tapi sekarang sudah gabung dengan Odesk jadi Upwork itu. Jadi yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan itu adalah mencari job yang kecil-kecil terlebih dahulu ya, itu. Ya, jadi saya pertama yang saya lakukan untuk dapat job itu apa? Saya cari job yang kecil-kecil. Ya, contohnya mungkin memodifikasi plugin WordPress ya, atau mungkin PHP benahi website itu, yang harganya biasanya di antara 40 sampai 100 USD atau bahkan $10. Saya itu malah awalnya malah sempat $10 ya. Nah, itu kenapa? Nah, untuk apa? Jadi untuk membangun portofolio kita, membangun apa istilahnya? Membangun profil kita dulu ya. Yang penting kita itu nggak usah marry dengan yang job besar-besar. Kita yang penting cari job yang kecil-kecil dulu. Yang penting kita bisa lolos dulu. Ya itu. Yang kedua, carilah pekerjaan yang punya kemiripan dengan portofolio atau job yang sudah pernah kita buat. Nah, itu penting juga. Nah, seperti saya dulu, pengalaman saya requirement dari klien disuruh membuat sebuah booking system di sebuah venue ya atau restoran ya. Saya tunjukkan bahwa saya dulu pernah membuat booking system untuk sebuah sistem kalender. Nah, setelah klien dia cek, bisa ternyata dia berkalender booking, akhirnya dia meng-hire saya. Gitu. Jadi kita bikin dulu portofolio, atau mungkin kalau kita sudah punya portofolio yang mirip dengan sebuah job di Upwork, kita coba lamar aja. Kita lamar, kita tunjukkan bahwa kita dulu pernah membuat sistem yang mirip, contohnya seperti ini. Nah, itu adalah sebuah modal yang besar. Karena pengalaman saya dulu seperti itu. Saya itu untuk meyakinkan klien itu seperti itu caranya. Jadi saya ada contohnya, saya tunjukkan klien bahwa saya dulu pernah buat seperti ini loh. Loginnya ini, colok dicek seperti ini. Untuk sistemnya dari klien itu hampir mirip dengan sistem yang saya buat di masa lampau itu. Akhirnya klien tertarik, interview saya dikasih jajak ngobrol, saya tunjukkan seperti ini, terus mintanya klien seperti apa, akhirnya deal seperti itu. Nah, itu ya. Yang ketiga ya, pekerjaan tersebut harus bisa dikerjakan dalam waktu cepat ya, karena tadi kecil proyeknya dia, jadi waktunya juga cepat ya. Itu. Nah, pengalaman saya dulu pertama kali dapat job, saya itu cuma disuruh membenahi sebuah tabelnya sebuah website tuh, saya cuma dibayar $10, tapi 1 jam selesai. Nah, itu pekerjaan ya. Jadi saya cari yang kecil, cepat, sehingga saya segera dapat feedback dari klien. Nah, itu. Jadi setelah itu, saya tujuannya apa? Mengumpulkan feedback sebanyak-banyaknya. Itu. Untuk apa? Untuk modal saya cari job yang lebih besar. Seperti itu. Nah, orang-orang sekarang mikirnya beda, cari job yang besar-besar dulu. Orang klien kan mikir dulu, ini belum punya portfolio, belum punya profil, punya feedback kok ngelamar pekerjaan besar. Akhirnya ditolak, di-kick seperti itu. Makanya pengalaman saya itu cari job yang kecil-kecil dulu, yang sekiranya 1 hari jadi atau bahkan 1 jam setengah hari jadi langsung dapat feedback. Itu saya kumpulkan 5-10 untuk modal saya cari job yang lebih besar. Nah, kebanyakan dari orang-orang itu wirunya itu cari job yang kecil langsung. Nah, itu klien ya mikir-mikir, ini kok belum punya feedback kok sudah cari job-job yang besar seperti itu. Nah, itu. Terus yang keempat, carilah klien yang payment-nya sudah verified ya. Jadi kita cek di sini ya, dicek di webnya Upwork ini ketika kita nyari pekerjaan ya. Saya buat web lagi. Nah, ini di sini ada tulisannya. Ini
Mana ini ini. Nah, ini payment method verified. Nah, ini ya. Ini kelihatan Mbak ya di Mozilla saya nih. Ya. Nah, ini artinya apa ini? Artinya klien tersebut dia sudah melakukan verifikasi pembayaran. Ya. Itu jadi dia mungkin kartu kreditnya sudah dimasukkan ke Upwork, bisa dicas gitu. Nah, yang kedua payment method unverified. Artinya apa? Pembayaran dari klien tersebut belum di-verified oleh Upwork ya, mungkin ditolak oleh banknya atau apa dan sebagainya itu. Nah, untuk amannya carilah klien yang payment methodnya adalah verified ya. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, ini verified berarti verified ya. Verified berarti sudah sudah verified oleh Upwork ya. Nah, ini yang unverified berarti dia belum di verified ya. Jadi belum cek sama Upwork apakah dia bisa dicas apa enggak. Tapi ya belum mesti ya seperti ini. Kadang pengalaman saya pernah juga untuk melamar pekerjaan yang belum unverified itu kadang memang kliennya baru daftar, belum sempat istilahnya mengurus kartu kredit ya. Tapi ketika dia meng-hire kita, otomatis dia akan memverified kartu kreditnya. Nah, kalau dia meng-hire di luar Upwork ya, contoh diajak, Mas, tolong kerjakan ini, kita kerjakan di luar aja, nggak pakai Upwork, jangan pernah mau ya. Itu pengalaman saya dan teman-teman itu mesti akan nggak dibayar. Itu saya banyak klien-klien, terutama klien-klien dari negara India ya, pengalaman saya ya, itu dia ngajak keluar, habis itu nggak dibayar. Saya pernah sekali itu tahun 2008 awal-awal Upwork tuh, dia ngajak keluar platformnya Upwork ya, dia ngajak keluar, katanya mau dibayar lewat luar, tuh ternyata sampai sekarang nggak dibayar seperti itu. Makanya kalau diajak klien keluar Upwork jangan mau. Bahkan sekarang kalau dia mengajak keluar itu bisa di-suspend akunnya itu. Itu ya untuk tipsnya pertama. Jadi tadi ada 4 tadi ya. Pekerjaannya kecil ya, jadi pekerjaannya yang ratingnya ya 10 sampai $100 ya. Itu kemudian yang mirip dengan apa yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, yaitu kalau terpaksa saya pernah ada sebuah pekerjaan yang menurut saya enak, misalnya menurut saya itu mudah dikerjakan, harganya $100, saya berkorban, saya kerjakan yang kecil, maksudnya saya buat mock-up-nya ya, yang mirip-mirip saya buat itu pernah nyantol sekali juga. Karena saya lihat jobnya $100, tapi kok kayaknya mudah, saya buat mock-up-nya dulu, yang mirip-mirip seperti itu, saya tunjukkan klien, saya sudah buat mock-up-nya sekecil ini, ternyata sama sesuai dengan alurnya, saya langsung di-hire, langsung itu 1 hari $100 cair, itu pernah seperti itu. Jadi selain kita bisa menggunakan portofolio yang ada, kita berkorban sedikit lah, kita tunjukkan ke klien bahwa kita bisa kita bikin 20%-nya dulu atau gimana seperti itu. Nah, kemudian cari waktu yang cepat, kemudian cari klien yang verified. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan dulu? Masih belum ada sepertinya. Oh, belum ada ya? Ya. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu, kita masukkan lamaran pada job tersebut ya. Jadi kita harus menulis surat lamaran ya. Sama ya, seperti kita itu menulis lamaran ketika kita itu melamar sebuah perusahaan ya, sama ya. Nah, itu. Tetapi bedanya, ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi dalam lamaran tersebut langsung mengarah pada job description. Nanti akan saya sampaikan setelah ini ya, contohnya seperti apa. Nah, untuk bid ya, berapa project totalnya itu, kita harus memperhitungkan fee dari Upwork ya, dan juga budget dari klien ya nih. Jadi Upwork itu ada fee-nya ya. Jadi setiap job yang di-post di Upwork itu ada fee-nya. Jadi untuk project nilainya 0 sampai $500 itu Upwork fee-nya adalah 20%. 500 sampai $5.000 satu 10%. Kemudian setelah di atas $5.000 itu cuma 8%, kalau nggak saya lupa itu. Nah, itu. Jadi ada Upwork-nya. Jadi contohnya gini, kliennya itu punya budget 50, maka kita akan dapat itu bersih $30. Nah, itu ya, itu adalah fee-nya dari Upwork. Kenapa tuh Upwork itu ada fee? Nah, itu karena fee itu adalah untuk melindungi baik kita sebagai freelance dan juga sebagai klien. Nah, ini. Untuk apa? Jadi pengalaman dari teman-teman ya sama Upworker itu ya. Jadi pernah cerita tuh di forum Upwork Indonesia itu. Jadi ketika klien itu kabur, sedangkan kita sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan diinginkan oleh klien, kita bisa mengajukan klaim ke Upwork ya. Kita ajukan klaim sesuai dengan rekrutnya. Itu banyak yang cerita di Upwork Indonesia itu dibayar diganti uangnya oleh Upwork. Nah, itu adalah kenapa kok ada fee-nya memang untuk melindungi kita baik itu klien ataupun sebagai freelance. Itu juga fee-nya kita menggunakan tool atau peralatan yang dipakai oleh Upwork tadi ya seperti tracker time dan sebagainya itu. Nah, untuk job pertama
usahakan bid itu sama dengan nilainya dengan budget dari klien atau di bawahnya sedikit. Itu ya. Jadi jangan sampai kita tuh klien budgetnya 100, kita bid $200 ya mesti ditolak ya. Nah, itu. Jadi kalau kliennya budgetnya 100 ya paling enggak sama 100-nya, ataupun lebih dikit ya $110. Nah, tapi akan lebih baik kalau sama atau di bawah dikit ya 100 mungkin di bid $90 seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau ada kliennya $200 ya saya bid paling pol banter ya 220. Nah, rata-rata saya samakan dengan klien. Tapi kalau kita rasa jobnya itu susah dan kita sudah pernah kerjakan sama persis, biasanya saya bid lebih besar tinggi dikit, biasanya malah di hire. Nah, itu saya pernah pengalaman itu juga, dulu pernah ada job itu sekitar $90 ya. Nah, saya ingat jobnya itu mudah, saya sudah punya yang mirip persis sama, saya ajukan klien, saya bid 110 itu disetujui. Karena apa? Karena lihat jobnya itu sama dengan job yang sudah pernah saya kerjakan. Jadi kalau kita merasa punya project yang sama, bisa kita kerjakan, bisa, nggak masalah, kita naikkan sedikit seperti itu. Itu ya, itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Masih belum ada pertanyaan. Udah ya, ya. Okay. Nah, ini contoh lamaran ya yang bisa saya pakai dan alhamdulillah sering goal ya. Nah, ini contoh aja ya, contoh ya, maksudnya ya mungkin masing-masing bisa mengembangkan sendiri ya. Jadi saya cukup seperti ini aja. Jadi saya enggak basa-basi ya. Kalau basa-basi itu klien kadang nggak mau baca. Pengalaman saya juga sebagai klien panjang-panjang malah nggak dibaca, malah sama klien tuh. Kenalkan diri, ya nama saya Sanan. Saya tertarik dengan pekerjaan saya. Kemudian saya tunjukkan bahwa saya pernah mengerjakan pekerjaan yang sama. Bisa lihat contoh URL-nya di sini. Nah, seperti itu sudah bisa meyakinkan klien ya. Karena apa? Karena saya tidak mau, kalau bertele-tele itu malah klien tidak mau baca. Karena pengalaman saya juga pernah jadi sebagai klien juga untuk menghire programmer. Saya tuh cari surat lamaran tuh yang nggak generik ya. Saya yang kan kita sekarang banyak ya contoh surat lamaran pekerjaan itu panjang-panjang itu apa sebagainya itu. Saya malah nggak baca. Saya cari yang simple tapi langsung menjurus ke pekerjaan yang ditawarkan. Nah, langsung paragraf kedua tentang pekerjaan Anda. Saya pernah membuat plugin yang sama. Jadi saya sampaikan ke klien tersebut bahwa saya pernah membuat sebuah plugin yang sama untuk membuat kalkulator. Ya, itu hanya butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikan itu, dan saya bid ini sebanyak $100. Sudah seperti itu aja. Kemudian terakhir di paragraf terakhir, mudah-mudahan saya bisa punya kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya tunggu kabar baik dari Anda. Nah, biasanya pakai seperti ini saya sering goal. Saya juga tidak tahu kenapa. Malah kalau panjang-panjang generik tuh ya, bahkan nama saya ini, pengalaman saya ini. Udah dibaca klien langsung ditolak. Nah, seperti itu. Ini pengalaman saya ya. Mungkin kalau dari teman-teman lain mungkin punya rekan-rekan yang sudah lama di Outlook, pengalaman lain mungkin ya beda. Tapi kalau pengalaman saya seperti ini, jadi saya cukup simple aja, kenalkan diri. Kemudian saya sampaikan saya pernah kerjakan seperti ini. Saya butuh waktu berapa hari untuk kerjakan. Terus berapa yang saya bid, saya anggarkan berapa $, seperti itu. Kemudian berharap bisa join. Hanya itu aja ya. Tinggal dikembangkan aja nanti dengan menggunakan bahasa Inggrisnya masing-masing atau surat lamaran masing-masing, insya Allah bisa lebih tembus. Karena pengalaman saya pakai seperti ini, saya pernah survei ya, saya ngetes ya, betul saya pas free itu, saya ngirimkan 5 itu, 3 ditanggapi, 2 alhamdulillah di hire. Saya cuma iseng sebenarnya itu. Ya mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Masih belum ada, mungkin bisa dilanjutkan lagi sama Mas. Oh gitu, oke, yeah. Selanjutnya setelah tadi kita goal maksudnya goal berhasil menarik klien ya, klien untuk membaca kita ya, proposal kita dilirik ya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah proses interview ya, seperti sama kita kerja di offline ya. Jadi sebenarnya itu kerja di Upwork itu sama ya, kita kerja di offline ya, kita ajukan proposal lalu di interview, dipanggil. Nah, interview itu ada kesempatan kita biar bisa goal ya, kita bisa menang dengan freelance lainnya. Nah, makanya kita tegaskan lagi dalam interview tadi bahwa kita itu bisa menyelesaikan itu sesuai dengan waktu yang sudah kita tulis di lamaran. Contohnya tadi saya bisa kerjakan proyek ini selama 2 hari ya. Kita yakinkan tunggu 48 jam saya bisa kirim laporan, atau nanti 24 jam lagi setiap 24 jam akan saya buat laporan, seperti itu. Kita harus meyakinkan klien bahwa kita bisa menyelesaikan dengan itu. Andalan saya yang sampai sekarang saya pakai itu ya, saya tuh mesti tiap hari tuh 24 jam tuh wajib memberikan laporan ke klien. Sampai sekarang pun bahkan ketika saya dapat proyek dari lokal Indonesia ya, setiap malam itu saya mesti laporan. Hari ini saya kerjakan apa, hari ini saya kerjakan apa, itu saya biasakan ya. Jadi bahkan sampai di mana di lokal, di internasional itu
saya biasakan. Akhirnya apa? Saya terbiasa betul. Jadi mesti saya sampaikan di interview itu bahwa saya tiap malam selesai akan saya buat laporan. Nah, orang luar negeri sangat suka seperti itu ya, senang ya. Jadi ketika dia dapat seorang freelance yang tiap hari itu membuat laporan, itu mesti suka. Karena ya itu tadi, mereka tuh inginnya komunikatif ya antara kita dengan klien seperti itu. Nah, kemudian dalam wawancara itu Upwork tuh punya internal message ya. Jadi seperti ya kayak di Facebook tuh ya, dia punya internal message sendiri. Nah, usahakan ya, jangan usahakan, wajib ya, jangan sampai menuliskan alamat email, Skype ataupun kontak-kontak lain dalam internal message tersebut ya. Jadi di Upwork sekarang tuh sangat ketat ya. Kalau kita ketahuan ya menuliskan kontak kita, kontak misalnya nama, email, HP dan sebagainya di Upwork sistem message itu, kita kemungkinan bisa di-ban atau di-suspend. Karena itu melanggar TOS ya, misalnya melanggar aturan mereka bahwa mengajak klien keluar dari sistem itu adalah sebuah pelanggaran. Itu. Nah, jadi ketika kita interview dengan klien, ketika klien mengajak keluar jangan mau. Itu. Meskipun tawarannya banyak, daripada akun kita disuspend, kita sudah punya feedback 10, 20 lebih bintang 5 semua, tiba-tiba disuspend gara-gara itu klien ngajak keluar, eman-eman sekali. Kalau saya seperti itu. Jadi usahakan ketika kita chatting, video call, ataupun voice call itu sama Upwork sudah disediakan semua di sistem mereka. Kita tinggal pakai aja ya. Hindarkan jangan sampai kita menuliskan alamat Skype, alamat WA, nomor HP WA, email sebagainya, jangan sampai. Jadi kalau mereka mengajak keluar, bilang aja, Pak, kalau bisnisnya aja untuk menghindari terjadi suspend dari Upwork seperti itu. Karena memang sekarang tuh Upwork ketat sekali ya. Jadi mereka itu akan mensuspend akun-akun yang mengajak keluar dari bahkan pengalaman teman-teman sendiri hanya menuliskan kata-kata Skype ya, itu banyak kena suspend. Bahkan menuliskan PayPal, karena kalau jangan tahu ya, PayPal itu sekarang kan sudah global, sudah banyak tahu ya, PayPal itu adalah alat pembayaran internasional sekarang ya. Bahkan menuliskan PayPal saya ini, itu kesuspend. Gitu. Jadi ketika kita ngetik PayPal itu sudah ada tulisannya di Upwork-nya, di website-nya bahwa ini melanggar aturan kami seperti itu. Nah itu makanya sangat hati-hati sekali ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah nyoba dalam interview, usahakan jangan sampai menulis sistem yang ada di luar ya, kayak PayPal, Skype, sebagainya. Pakai itu aja, pakai yang di Upwork aja. Untuk demi melindungi akun kita biar nggak disuspend. Eman-eman sekali loh, kalau teman-teman tuh ada pernah kejadian tuh, dia sudah bangun profil 25 tahun lebih, gara-gara menulis PayPal itu disuspend. Terus eman-eman sekali, akhirnya dia mulai nol lagi. Gitu. Karena memulai dari nol itu sangat susah sekali loh ya. Kalau kita sudah punya profil atau mungkin udah punya portofolio bagus di Upwork yang punya 70, 50 feedback, bintang 5, 4 semua, gitu. Tiba-tiba disuspend, kita mulai lagi itu sudah awang-awangan. itu seperti makanya benar-benar harus dijaga itu. Itu ya untuk interview. Nah, mungkin dari interview itu ada ditanyakan dulu? Ini pertanyaan dari saya sih, Mas. Ya, Mas Alnan pernah nggak di-hire jadi karyawannya, kliennya Mas Alnan gitu? Karena kan Mas Alnan sering menghandle project yang long term, seperti itu, yang jangka panjang. Maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya gimana, Mbak? Mas Alnan ini pernah nggak di-hire sebagai karyawannya, kliennya Mas Alnan itu? Karena kan Mas Alnan ini pernah sering menghandle proyek-proyek yang jangka panjang dari kliennya Mas Alnan. Oh, kalau saya pengalaman enggak pernah, Mbak. Jadi kalau saya pernah tanya ke klien saya di Australia itu, kalau kita jadi karyawan tetap tuh mereka harus ngurus banyak hal, Mbak ya. Seperti di Indonesia itu, Mbak, seperti pajak, kemudian surat-surat jaminan sosial dan sebagainya itu. Malah mereka banyak. Nah, tujuan mereka nyari freelance apa? Mereka nggak terikat. Jadi nggak ada terikat dengan seperti tadi kayak jaminan sosial, kemudian kayak kan kalau di luar negeri kan malah banyak ya potongan-potongannya ya kalau kita sebagai karyawan tepat ya. Makanya mereka menggunakan Upwork itu karena untuk menghindari itu rata-rata perusahaan-perusahaan itu. Dan saat itu juga yang seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi kayak di Australia, kebetulan kayak saya Australia. Jadi untuk PHP programming seperti saya tuh rata-rata di sana kan rata-rata di atas 50, Mbak, bayarannya orang lokal sana. $50 semua di atas 50 Audi ya. Nah, ketika dia meng-hire saya kan hanya bayar 20. Jadi kan mereka untung banyak gitu. Terus dia nggak perlu bayar seperti kemudian jaminan sosial sebagainya seperti itu. Kalau mereka mendaftarkan saya sebagai pegawai tetap, nah, otomatis mereka harus ngurus kayak jaminan sosial sebagainya. Dan kan tiap negara beda-beda ya bayaran seperti itu, untuk negara kan beda-beda seperti itu. Makanya mereka biasanya dia memang nggak pernah ya. Nah, tapi ada beberapa teman saya sampai diajak keluar negeri, Mbak. Jadi teman-teman saya tuh yang sudah ahli itu diajak meeting ke Thailand, ke
ke negara mana, dibiayai Mbak sama perusahaan itu banyak seperti itu. Jadi kalau kita dapat klien besar tuh enaknya seperti itu, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Iya. Itu jajah meeting Mbak ke Thailand, kemana, ke Australia, kemana itu ada teman-teman itu yang sudah lama itu. Jadi itu bahkan ada sampai dibelikan gratis Mbak, dikirimi itu apa Apple MacBook, Apple iPhone, sering Mbak ada itu teman-teman seperti itu dikirimi Mbak itu dari sana, iya itu ya seperti itu. Jadi ya istilahnya kalau kita baik dengan mereka, insya Allah ya mereka pun juga baik ya. Mereka tuh peduli Mbak sebenarnya dengan kita atau saya kalau kita sudah baik tuh ada apa-apa dibantu, maksudnya kita ada kesusahan dana itu ya dibantu Mbak. Mereka tuh berapa bulan pun nggak masalah dibantu. Banyak seperti itu teman-teman dapat bonus akhir tahun sampai berapa ribu dolar itu sering seperti itu. Karena ya tadi ya karena mungkin mereka itu meng-hire kita yang di mana di Indonesia itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan mereka meng-hire. Jadi mereka ngasih bonus-bonus besar tuh bagi mereka kecil gitu, Pak. Iya, itu seperti itu, Mbak. Jadi ya itu seperti itu pengalaman seperti itu. Iya. Nah, lanjut Mbak ya, ini ya sudah ada apa lagi? Ya. Nah, lanjut lagi. Nah, setelah kita selesai di tahap interview, kita akan masuk ke tahap kita mesti akan di-hire ya. Jadi setelah kita kita sudah di interview ya. Nah, ini juga penting sekali ya. Jadi kalau kita sudah di-hire, maka akan masuk ke aktif kontrak yang seperti screenshot saya di awal tadi ya. Ada fixed atau ada yang namanya hourly zaman tadi ya. Nah, ini. Nah, akan lebih aman ketika ada fixed itu klien deposit terlebih dahulu ya. Jadi gambarannya ini Mbak ya tadi saya tampilkan tadi ya di screenshot tadi pertama tadi yang ini. Nah ini, jadi di sini tuh dia itu kalau sudah deposit itu akan masuk di in escrow. Nah ini, jadi kalau proyeknya $100, usahakan klien itu juga mau di in escrow itu juga $100. Iya, karena apa? Kalau selesai, ketika klien nggak responsif ya, kliennya tentunya mungkin dibalesi lama, kita bisa ngajukan pekerjaan kita ke Upwork, maka uang ini akan bisa dirilis di sini. Nah itu ya, jadi harus benar-benar bisa minta klien ya paling nggak 5% sudah di escrow lah, paling nggak kalaupun kerjaan klien kabur paling nggak 50% sudah cair gitu. Karena kalau menurut saya tuh pekerjaan di Upwork itu meskipun fixed price ya $5.000 itu harganya sudah 4 kali lipat dari harga proyek di lokal di Indonesia itu. Makanya saya bisa minta paling nggak minimal 5% sudah masuk ke sini. Itu. Jadi kalau saya mengebit sebuah pekerjaan website ya, website profile ya, yang di Indonesia harganya 5 juta sebenarnya, saya ngebitnya $1.000, saya minta klien untuk masukkan 500 dulu ke escrow. Jadi suatu klien biasanya dari responsif nggak dibayar, paling nggak 50% itu sudah cair kita. Gitu. Nah seperti itu fixed ya. Tapi untuk hourly itu mesti dibayar, nggak pernah gagal bayar loh untuk zaman itu. Terus ini ya pengerjaan. Nah, ini. Kemudian kerjakan pekerjaan sesuai deskripsi dan waktu yang sudah kita sepakati ya. Orang luar negeri itu ya, baik itu Australia ataupun Amerika atau Eropa sebagai pengalaman saya ya pernah di-hire beberapa orang dari Jerman atau dari Australia itu, mereka itu istilahnya itu nggak suka yang namanya molor ya. Jadi kalau kita sudah janji seminggu ya, seminggu harus selesai. 2 hari selesai ya 2 hari harus selesai. Jadi kalau kita sepakat 2 hari jangan sampai pernah terlambat ya. Itu eman-eman di feedbacknya. Jadi saya pernah pengalaman tuh karena kebetulan waktu dulu saya overload ya, banyak kadang apply banyak, ternyata waktunya nggak nutur itu ada satu yang keteteran tuh akhirnya dapat feedback sekitar 3. Itu karena apa? Karena itu padahal hanya masalah waktu aja. Pekerjaan selesai dan sesuai dengan rekrutmen mereka, tapi agak molor seminggu karena kebetulan pada saat itu saya overload ya banyak pekerjaan dari Upwork juga itu akhirnya saya dapat feedback 3. Eman-eman ya. Jadi kalau memang sudah kita itu sudah janji 1 minggu ya harus selesai. Jangan sampai molor sampai 2 atau 3 hari setelah. Memang orang luar negeri pengalaman saya tuh sama yang molor-molor tuh dia kurang nggak suka ya. Jadi ya seperti itu. Ya, makanya tadi ada pertanyaan untuk dari ketika kita apply atau melamar pekerjaan, carilah pekerjaan harus sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita tuh sampai overload ya. Overload itu iman-iman sekali karena kita tuh manusia tuh punya batasan ya. Yang namanya kerja ya memang sih bayarnya gede, semangat ya. Yang namanya batas maksimalnya saya tuh masih sudah usia 20 tahun itu 60 jam itu udah capek sekali 60 jam itu. Sudah capek 60 jam itu minimal 1 hari 10 jam itu. Itu jadi makanya itu kalau memang kerja itu ya kita harus sesuai dengan kemampuan ya. Kalau memang kita sudah kerja 20 jam per minggu ya kita cari yang
jobnya ya yang kecil-kecil aja, yang maksimal ya 2 jam per minggu. Karena itu tadi kalau kita tuh overload, takutnya nanti kita nggak selesai atau mungkin waktunya molor, akhirnya kita dapat feedback yang jelek. Itu yang penting itu ya. Itu kemudian, nah ini yang hourly mungkin yang paling menarik ya. Jadi setelah tadi kita dapat 2-3 job fixed price, kita bisa mencoba pekerjaan yang berjenis jam-jaman ya. Nah ini jadi pekerjaan ini tuh dibayar per jam ya. Bahkan yang saya sampaikan tadi 1/6 jam ya, per 10 menit ya. Contoh kita kerja 20 per jam, kalau kita kerja 20,5 jam maka kita dapat $25 ya, seperti itu. Jadi per setengah jam kita juga dapat $5. Nah itu ya, itu $10 itu adalah ini patokan saya ketika saya dulu awal-awal di Abek ya. Tapi sekarang kalau saya rata $20 ya itu. Nah, tapi kalau jenengan teman-teman tuh pengennya lebih tinggi, ya tadi ya saya sampaikan, carilah ilmu-ilmu yang jarang ya. Kayak mungkin tadi yang ikut Mas Hindra tadi ya, kayak Java Spring ya, itu masih jarang, atau mungkin Golang sebagainya. Itu ratingnya dia tinggi sekali ya. Bisa di atas $50 per jam. Itu. Bayangkan kita tuh di Indonesia ya, kita dapat job $50 per jam. Kita kerja aja 1 hari 5 jam sudah dapat $250 per hari. Kita kerja 5 hari aja ya, sebelum kita agak libur, kita sudah dapat sekitar $1.250 per minggu atau sekitar 15 juta. Itu per minggu, berarti per bulannya 60 juta dengan hanya kerja 5 jam per hari selama 5 hari kerja. Nah itu dapat segitu. Nah itu ya, makanya saran saya ke teman-teman mungkin yang masih yang baru SMK atau masih kuliah atau baru lulus, carilah ilmu-ilmu yang baru, sekiranya baru dan agak susah ya, agak menantang dipelajari ya. Tadi kayak Java Spring, kayak Golang sebagainya ya, yang mana kita tuh perlu effort untuk berusaha ya, untuk effort usaha untuk belajar itu yang seperti sampaikan Mas Indra kemarin ya. Kalau kita punya effort usaha yang agak susah untuk belajar, secara otomatis ratingnya juga akan tinggi ya. Itu kayak Golang, teman saya itu Golang itu ada sampai $65 per jam. Itu kemudian trackingnya ini kita menggunakan software yang disediakan oleh Abek ya. Jadi Abek itu tadi yang sudah saya tunjukkan tadi ya, dia punya aplikasi pencatatan pekerjaan kita ya. Dia bisa menghitung berapa kali jumlah keyboard, berapa kali mouse diklik sampai tampilan layar dari monitor kita. Bahkan ada klien yang meminta tampilan webcam, bisa itu seperti itu. Nah, untuk pekerjaan jam-jaman ini itu dihitung per minggu ya. Jadi per minggu hitungannya itu adalah minggu itu adalah mulai jam 00 Greenwich sampai jam 00 Greenwich lagi, atau jam 7 pagi waktu Indonesia sampai jam 7 pagi waktu Indonesia ya. Jadi sekarang contohnya Senin ya, sekarang hari Minggu ya. Jadi saya berakhir itu adalah hari Senin jam 7 pagi. Jadi 40 jam per minggu itu dihitung sampai Senin jam 7 pagi. Lalu jam 7 pagi akan mulai 0 lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai kerja 1 minggu itu, 1 minggu kedua, jadi setelah saya selesai, tentunya saya kerja hari ini ya, sampai Senin besok ya, selesai ya, Senin besok sampai Senin minggu depan lagi, itu akan direview oleh klien ya. Klien akan ngecek log kita, apakah sudah sesuai belum dengan kerjaan, kalau enggak bisa menghapus 10 menit tadi. Itu. Nah, setelah seminggu itu dicek, baru hari Rabu setelah hari Senin ketiga itu baru akan cair. Nah, ini contohnya seperti ini ilustrasinya ya. Kita tracking 30 jam pada tanggal 13 sampai 19 April ya. Maka tanggal 20 sampai 20 April akan direview oleh klien ya. Nah, apakah dia sudah sesuai atau belum dengan pekerjaan yang diminta? Kalau belum, dihapus saja lognya, otomatis akan berkurang jamnya kita itu. Nah, kalau tidak direview, maka otomatis akan di-approve. Baru pada Rabu 29 April maka uang kita akan cair. Nah, ini untuk jam-jaman ya. Jadi setiap 2 minggu mesti akan cair. Kalau kita jam-jaman hitungannya setiap minggu cair ya, karena kita minggu ini kerja dibayar, minggu depan kerja lagi dibayar lagi. Akhirnya kalau kita tiap minggu kerja ya otomatis tiap minggu dapat bayaran. Tapi secara umum seperti ini ya. Jadi butuh waktu sekitar 10 hari ya untuk cair ya. Untuk cair uang kita seperti itu. Itu untuk pekerjaan hourly. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dulu ya sebelum saya ajukan ke sesi terakhir ini, bagaimana tip maksimal bekerja. Monggo. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Bosi, sebenarnya tadi sudah terjawab juga sih. Dari mana mereka tahu kita sudah kerja 1 jam atau 2 jam, padahal kita tidak tatap muka atau video call, mereka tidak lihat langsung kita sedang bekerja. Cara mereka mengukurnya bagaimana? Apakah dari hasil pekerjaan kita? Ya tadi ya, nah, saya sampaikan tadi. Jadi ada ada software tool-nya, tool dari software dari Avok-nya itu, yang mana itu di situ sudah merekam semua aktivitas kita ya.
screenshot-nya per 10 menit, lalu jumlah keyboard-nya, jumlah mouse-nya berapa, itu ada semua di situ ya. Jadi jadi klien sudah langsung dicek langsung di work diary-nya, kelihatan semua. Kalau contohnya gini, kita kerja coding kok buka YouTube, nah kelihatan kan dihapus sama klien. Itu seperti itu, pengalaman seperti itu saya itu. Jadi kalau memang biar lebih baiknya gini, saran saya kalau memang mungkin nggak sengaja kerekam apa-apa itu dihapus saja daripada kita jelek di klien, baik kita mengalah dihapus per 10 menit ya, nggak masalah seperti itu. Jadi seperti itu. Nah itu ya kalau saran itu seperti itu. Ada lagi Mbak? Ada lagi dari Mas Fathul Mubin, mendalami ilmu yang jarang ada, tapi ternyata job yang butuh ilmu tersebut juga jarang, gimana? Nah ini pengalaman dari teman-teman juga ya, ada yang ya bekerja. Ya, tapi ya memang gini Pak. Jadi ilmu yang gampang ya kayak PHP, JavaScript itu jobnya banyak, tapi freelance-nya juga banyak. Jadi kalau jobnya 1.000, freelance-nya bisa 10.000. Tetapi untuk job yang ilmunya susah, jobnya dikit, tapi freelance-nya juga dikit. Jadi kemungkinan di hire itu lebih besar ya daripada yang jobnya mudah. Karena apa? Pengalaman saya lihat tuh ya untuk job-job yang PHP, WordPress tuh, yang apply itu bisa sampai 100 orang lebih. Itu jadi seperti. Tapi job-job yang susah kayak Golang itu yang apply cuma 9, 8. Gitu. Jadi kemungkinan kita itu di hire itu lebih banyak gitu dibandingkan dengan pekerjaan yang banyak, yang mudah banyak orangnya. Nah, dibandingkan dengan pekerjaan yang bahasanya susah tapi dikit orangnya. Nah, gitu. Kalau contohnya gini, saya sebagai klien, ketika saya membuka sebuah pekerjaan yang apply itu 100, kan saya mesti akan melihat yang beberapa orang toh, 5, 6, 7, 8 orang yang saya lihat itu. Tapi ketika saya punya pekerjaan, saya post di Upwork yang lamar cuma 5, saya lihat semua kan. Jadi kemungkinan kita di hire itu lebih besar. Itu. Ya sama kayak kita tes di pekerjaan di sebuah kantor tuh. Semakin banyak saingan kan kita semakin sulit untuk masuk. Tapi ketika saingan kita dikit, kemungkinan di hire lebih banyak itu. Nah, seperti itu ya Mas Fatu ya. Jadi nggak usah takut lah belajar ilmu-ilmu yang susah itu, karena ilmu yang susah itu saingannya dikit ya. Meskipun jobnya dikit tapi kemungkinan di hire itu lebih banyak. Teman saya itu banyak itu yang belajar berulang itu, dia belajar dapat apply langsung nggak sampai berapa hari langsung di hire dengan rating yang lebih tinggi seperti itu. Daripada kita main di yang pekerjaan mudah-mudah tapi bayaran dikit, mending langsung aja main yang yang susah tapi bayarannya lebih banyak dan saingan kita untuk bisa diterima itu juga lebih sedikit seperti itu. Kan enak kan? Jadi kalau ya kita lihat aja ya, saya kasih contoh aja ya Mas ya ini. Saya kasih contoh aja ya. Saya contoh seperti ini. Ini ya contoh. Nah ini. Contoh ini WordPress ya. WordPress proposal 50 plus berarti dia ada 50 proposal ya. Coba saya cari programmer yang susah, contohnya mungkin Golang. Golang agak susah gitu ya. Golang, saya kurang tahu ya Golang apanya itu. Golang ya. Golang ini hanya 5-10. Nah, bisa bayangkan kan? Tadi WordPress 50 plus ya. Sedangkan proposalnya untuk Golang itu hanya 5-10. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ya itu. Jadi semakin dikit yang freelance yang bisa, semakin dikit saingan. Seperti itu intinya. Jadi lebih mudah kita dilirik seperti itu. Nah, ini seperti ini kan susah seperti itu kan ya. Yang apply sedikit 5-10 bandingkan dengan WordPress tadi ya. WordPress rata-rata itu di atas 50. Yang apply. Ini WordPress, saya cari WordPress lagi ya, WordPress. Nah ini seperti ini ya, WordPress Temeceng seperti ini ya. Ini belum, masih baru soal jobnya, cari yang lama-lama. Nah ini rata-rata ya, ini masih dikit ya, soalnya masih baru 5 menit yang lalu ya, yang sama-sama 17 menitnya, yang 17 jam ya, saya carikan yang sama-sama 17 jam, tadi kan 17 jam ya, cari yang lama-lama. Nah, soalnya tadi Golang sudah 17 jam soalnya. Sudah diposting selama 17 jam. Jadi dia sudah diposting 17 jam yang lalu ya. Ini saya cari yang 2 jam ya. 2 jam aja dia sudah 10 proposal. Padahal tadi yang Golang tadi 17 jam yang lalu diposting masih 5-10. Ya, itu perbandingannya seperti itu ya. Nah, itu perbandingannya seperti itu. Jadi itu tadi ya. Jadi dengan belajar ilmu yang susah tadi, insya Allah tadi saingannya tuh hanya sedikit dibandingkan dengan yang pekerjaan yang banyak, yang mudah dan banyak yang bisa seperti itu.
Oke, ada lagi pertanyaan? Masih itu aja. Oh gitu. Nah ini yang terakhir ya, ini yang penting juga, ini pengalaman saya. Jadi kelemahan dari Upwork freelance itu ya, itu adalah waktu ya. Karena kita nggak ada yang ngawasi ya. Jadi kita istilahnya itu kerja itu istilahnya sakar PDW, terserah kita gitu loh. Yang paling susah itu adalah malas ya, malas sekali. Kadang-kadang kita malas kerja sebagainya. Karena nggak ada yang ngawasi ya, itu. Ya kan? Nah, jadi di Upwork itu kita nggak ada batasan ya. Jadi ada pertanyaan ya, berapa kali sampai berapa kali kita bisa apply ya sebenarnya. Dari Upwork itu nggak ada batasan berapa job yang bisa kita kerjakan. Tapi kita harus tahu kemampuan kita, kemampuan tiap minggu kita tuh bekerja berapa jam. Itu jangan sampai gara-gara satu kontrak itu bisa menghambat kontrak yang lain. Nah, itu. Nah, ini ya, dulu saya sampai mampu 70 jam itu. Nah, itu 70 jam itu saya tuh masih usia di bawah 30 bisa sampai 70 jam. Nah, tapi sekarang itu kalau usia sudah di atas 30 ya paling nggak 40 jam itu. Jadi pengalaman efektif memang tetap ya sama kita kerja di kantoran yaitu 30 sampai 40 jam per minggu ya. Kenapa ya? Mungkin kalau masih single ya, yang belum nikah atau belum punya anak sebagainya mungkin masih bisa 70 jam. Tapi kalau sudah usia seperti saya ya, saya lebih suka bisa punya banyak waktu dengan anak-anak dan istri sebagainya. Makanya saya batasi sekarang tuh maksimal per minggu adalah 40 jam. Nah itu. Kenapa? Karena kita juga butuh punya keluarga, punya tangga, masa kita teman komputer, laptop, terus kan nggak mungkin lah banyak. Tiba kita dikira seperti tadi diskusi singkat tadi ya, kira memelihara tuyul dan sebagainya. Paling nggak kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat ya. Kita ikut kegiatan RT, RW, kita ikut kegiatan masjid sebagainya itu penting sekali karena ya mau nggak mau kita tuh makhluk sosial ya, meskipun kita tuh job itu banyak ya, kalau kita nggak bersosial di masyarakat nanti dikira yang aneh-aneh seperti itu. Nah ini ya gambaran aja ya, ini rating tengah-tengah ya, $15 aja ya, $15 per jam ya. Itu rating saya 5-6 tahun yang lalu ya itu dengan kerja 30 minggu ya, 30 jam ya per minggu, itu kita sudah dapat 450 USD atau sekitar 6 juta ya. 6 juta per minggu itu kalau satu bulan ya kita 24 juta. Di Blitar dengan gaji 24 juta itu sudah lumayan sekali itu. Kalau menurut saya itu sangat besar sekali itu. Menurut saya ya kalau kita di Indonesia dengan gaji sekitar 24 juta per bulan itu sangat besar sekali. Apalagi masih single, belum punya tanggungan. Makanya kita nggak usah ngejar yang banyak. Lebih baik kita kejar ilmunya aja. Kita cari rating yang tinggi ya. Kayak tadi ya, kita belajar ilmu-ilmu yang susah, dapat rating $60, kita bisa kerja 30 jam, satu minggu sudah dapat 1.800 atau 20 juta lebih. Berarti satu bulan dapat 80 juta itu. Atau pengen nyantai kata teman saya, rating sampai $100, kerjanya cuma satu hari 2 jam, 3 jam. Itu lebih enak lagi, kita lebih sewantai lagi seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian terakhir, nah ini triknya bagaimana triknya? Ini banyak teman-teman dulu di Upwork Indonesia tuh sering tanya-tanya bagaimana tips bisa bekerja maksimal ini. Nah, untuk 40 jam itu bagi freelance ya, bagi kita ini ya yang sudah freelance lama itu susah sekali per minggu. Karena apa ya? Karena kita sudah sibuk punya keluarga itu ya mikir keluarga dan sebagainya, mungkin pengen sama anak sebagainya. Jadi kerjakan 40 minggu itu susah sekali. Sukses saya itu karena apa ya? Ya kita sudah aktivitas sudah banyak sebagainya itu. Jadi susah sekali ya. Tipsnya bagaimana? Pengalaman saya itu habis subuh itu adalah jam yang paling efektif untuk kerja. Jam 4:30, jam 5. Nah itu. Jadi kita jam 9 pagi sudah dapat sekitar 4-5 jam. Nah itu. Jadi setelah dapat 5 jam satu hari, udah nyantai nanti yang 3 jam, gampang, habis asar 1 jam, habis isya 2 jam, tidak masalah. Atau mungkin habis zuhur 1 jam itu. Nah itu. Jadi kerja yang paling efektif menurut saya yaitu habis subuh ya. Itu ya usahakan ya, meskipun kita freelance, habis subuh itu jangan tidur ya. Kita kerja insya Allah lebih enak, seger. Kalau sudah mungkin bagi beberapa orang mungkin bagi mahasiswa atau mungkin bagi yang mahasiswa mungkin kebiasaannya dulu yang di mahasiswa tuh sering tidur pagi ya. Usahakan kalau sudah kerja di freelance itu saran saya tuh habis subuh itu pakai untuk kerja. Itu karena apa? Biar fresh ya, seger. Nanti tidurlah nanti sebelum zuhur. Karena kalau saya muslim sama ya. Jadi kan ada sunnah kan sebelum zuhur itu tidur. Nah, itu seger sekali itu Mbak. Itu. Jadi seger sekali Mas ya, teman-teman ya. Jadi yang namanya tidur siang ya, tidur siang mungkin yang jarang didapatkan oleh pekerja-pekerja di kantor tuh, itu nikmat sekali. Bener saya tidak bohong. Yang namanya tidur siang tuh saya tidak pernah melewatkan namanya tidur siang itu nikmat sekali ya. Jadi saya kerja habis subuh sampai jam 9, habis itu main dengan anak atau dengan anak saya dan sebagainya. Nanti habis jam 11 itu tidur sampai menjelang zuhur. Itu nikmat sekali itu. Jadi nanti seger sekali, bener seger nanti. Sore itu seger. Jadi untuk kerja habis asar tidak masalah. Jadi pikiran itu benar seger. Itu pengalaman saya. Nah, ya itu karena mengikuti sunnah ya. Jadi tidur siang seperti itu. Jadi kita bisa melaksanakan jadi pagi nggak tidur ya, habis subuh nggak tidur, kita pakai tidurnya menjelang sholat zuhur ya, jam 10, setengah 11 tidur sampai zuhur.
Jangan sampai, ya mungkin setengah jam itu sudah cukup, itu sudah fresh sekali ya, mungkin karena sesuai dengan sunnah yang kita saya anut ya seperti itu. Nah, itu adalah saran saya ya seperti itu. Dan ini banyak ditanyakan ini. Bahkan sekarang ada gerakan subuh kerja kalau di tim teman-teman di advokat itu, jadi mengajak teman-teman itu kerja setelah sholat subuh. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya tips saya untuk bekerja di advokat mungkin ya itu ya. Jadi mulai dari bagaimana melamar, bagaimana interview sampai bagaimana kita itu berinteraksi dengan klien dan tips-tipsnya bagaimana bisa dapat per jam per minggu ya seperti ini ya. Ya mungkin ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekarang saya tanya jawab ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan Mas Alan dari namanya Mas Agus. Semisal kerjaan belum selesai sesuai jadwal yang ditentukan, apakah gaji akan dipotong atau dibatalkan? Ya, jawabnya. Jadi ini juga sesuai dengan kesepakatan antara klien dengan kita ya. Jadi saya punya pengalaman juga dulu pernah mengerjakan job fixed karena nggak sesuai dengan permintaan mereka itu. Jadi mereka tuh ada yang istilahnya baik, maksudnya profesional ya. Kita dibayar separuh, itu juga ada. Jadi saya pernah ngedilkan sebuah project itu membuat game online ya. Game online itu sekitar $2.000 saat itu. Kemudian di tengah-tengah ternyata ada unsur unsur judinya kalau nggak salah itu. Saya mundur, nggak mau saya loh kok nggak sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya saya mundur tengah-tengah itu akhirnya saya dibayar separuh aja seperti itu. Nggak masalah ya, kesepakatan aja seperti itu. Karena kadang-kadang itu kita kerja, kadang-kadang mereka nggak menyebutkan nambah A, B, C, kita bilang aja kalau memang nggak sesuai dengan prosedur. Itu nggak sesuai, saya kok nggak sesuai dalam kerjaan ini. Mereka akan mengerti kok, paham seperti itu. Terus, ataupun pekerjaan yang misalnya ada saya pekerjaan yang tidak disebutkan di awal. Jadi contohnya kontraknya A, B, C, D, E. Kalau ada F, G, H, kita bisa bilang. Nanti kalau pengalaman saya biasanya itu ditambahi kok untuk masa proyek itu. Jadi ya yang penting komunikasi aja dengan kliennya ya. Jangan sampai kita itu istilahnya tidak komunikatif ya. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan dari klien 1 jam, paling nggak 2-3 jam dijawab. Kalau mungkin pas tidur ya bilang aja paginya maaf, tapi saya sudah tidur kan bisnis malam, terus dijawab. Misalkan bisa saya mengerti ya. Jadi kalau masalah dipotong atau dibatalkan itu dengan kesepakatan antara klien atau klien dengan kita seperti itu. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Beni Oktopiansa. Selain Upwork, ada pengalaman dengan freelancer.com, toptal.com, elance.com, dan apa kelebihan dan kekurangan di antara jika dibandingkan? Oke, yang pertama yang pernah saya coba itu dari Elance ya. Saya dulu pernah karir juga di Elance ya. Elance itu dia menang di fee-nya, fee apa ya? Tadi ya 10% tadi ya. Fee-nya Elance itu hanya 8,75% itu. Tapi kliennya kalau dibandingkan dengan Upwork masih banyak Upwork ya, itu seperti itu. Kalau sistemnya hampir sama mirip ya dengan Upwork ya. Jadi dia itu dulunya itu sama ada sistem jam-jaman juga, ada trackingnya. Tapi kelebihan lagi dia bisa jadi agensi langsung ya. Jadi kita bisa langsung di bawah kita ada orang lain bisa langsung tracking pakai jamnya orangnya tersebut. Kalau di Upwork kan nggak bisa itu. Kalau freelance saya selama ini belum pernah coba. Cuman kalau nggak salah di freelancer dulu itu cuman fixed aja gitu. Dan katanya teman-teman saya juga nggak pernah nyoba ya. Itu banyak yang misalnya pekerjaan dibawa keluar akhirnya tidak dibayar seperti itu. Nah, itu makanya saya juga kurang paham ya. Itu kata teman-teman saya juga tidak pernah coba. Tapi yang sudah pernah coba ya Elance tadi itu, Elance sama Upwork aja. Tapi secara umum kelebihannya Upwork itu satu tok, ada komunitasnya Mbak. Jadi gini Mas Beni ya. Jadi Upwork itu ada komunitasnya Upwork Indonesia itu. Alhamdulillah grupnya sudah ribuan yang daftar itu. Jadi ada kesulitan banyak yang bantu menyelesaikan seperti itu. Kalau Elance, kalau yang lain saya kurang tahu ya. Kebetulan saya juga ada di moderatornya di Advokat Indonesia, jadi saya paham ketika ada teman-temannya tanya itu yang jawab banyak, jadi yang bantu tuh banyak. Contohnya mungkin ada yang disuspend, caranya gimana itu dibantu semua. Jadi teman-temannya pengalaman disuspend itu semua bantu jawab. Oh gini Pak, wajukan ini ya buat KTP diupload seperti dibantu. Bahkan untuk urusan ambil uang pun dari PayPal ke BCA karena ditolak BCA karena namanya beda itu dibantu sama teman-teman. Harusnya gini gitu seperti itu. Makanya saya lebih suka Upwork itu karena ada komunitasnya. Jadi kalau semakin banyak komunitas kan teman-temannya banyak pengalaman. Nah, dulu waktu awal-awal komunitas dulu yang ditanyakan mesti withdraw karena waktu tahun 2010, 2011 itu kan namanya withdraw uang dari PayPal ke bank lokal kan lama banyak karena seminggu. Itu kalau biasanya kan Rabu withdraw, Jumat datang. Kalau Jumat nggak datang, semua tak komentar Mbak. Halo teman-teman, ini sudah masuk belum withdrawnya? Kalau semua belum masuk, berarti bareng-bareng sama. Tapi kalau teman-teman ada yang masuk, ada sebagian masuk, waduh, uangku hilang ya. Pikir seperti itu. Ya, meskipun udah nunggu Senin ya itu. Jadi bisa saling berbagi seperti itu, susah dan senangnya ketika
kerja di Upwork itu, karena memang kita tuh sama-sama nggak punya rekan ya, nggak punya teman bekerja. Beda kalau kita kerja di kantor ya. Kalau kantor kan kita punya teman yang ngobrol seperti ini. Iya. Ini biar kalau di Upwork nggak ada. Kalau dia di freelance, untungnya alhamdulillah ini di Indonesia sudah ada komunitas yang dulu diawali bapak siapa lupa saya itu ngajak saya jadi admin dulu itu. Ya itu kebetulan bapaknya itu dia dulu jadikan country manager oleh Odes ya dulu satu namanya itu. Dia bangun mulai awal apa namanya Upwork Indonesia itu sampai sekarang. Dulu awalnya sedikit Mbak membernya itu Mas ya, cuma berapa, nggak sampai 100 dulu. Alhamdulillah sekarang udah ribuan, jadi kalau kita ada permasalahan pun kita bisa bantu bareng-bareng. Ya tadi sampai masalah withdraw uang, ada klien seperti ini. Bahkan ada kesulitan memahami requirement klien ya, itu diposting Mbak di Mbak ya, diposting Mas ya di Facebook ya. Di grupnya itu diposting, kita saran ini gimana maksudnya, dibantu sama teman-teman itu. Oh maksudnya seperti ini Pak, ini maksudnya seperti Mbak, seperti itu. Ya, nanya seperti itu. Jadi kita punya komunitas ya, komunitas di Upwork. Coba nanti cari aja di grupnya di Facebook ya, Upwork Indonesia. Nanti soalnya nanti kalau pas saya yang orang aktif saya approve, karena memang tertutup grupnya karena hanya untuk orang-orang yang memang benar-benar serius yang mau ke Upwork seperti itu. Ya, monggo nanti coba dicek di Facebooknya ada kok di Upwork Indonesia itu. Soalnya banyak yang bantu seperti itu. Ya. Ada ya, itu Mas ya, Mas Beni ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi dari Mas Bosi. Di email sekarang seringkali ada promosi penawaran remote working yang mirip Upwork seperti Turing.com atau Wow.Asia. Apakah ada informasi yang seperti itu tidak membayar seperti Upwork? Kalau saya itu kurang paham Mbak ya masalah kayak apa namanya awas dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih amannya carilah pakai sistemnya benar-benar banyak yang benar terbukti lah, maksudnya kayak Upwork seperti ini, kemudian kayak apa Popel Perform, ada freelance, mereka sudah punya nama seperti. Kalau kadang-kadang itu gini, jadi kalau pengalaman saya itu banyak orang-orang yang nawar-nawarkan seperti bisa tembus job di Upwork dan sebagainya, itu kadang-kadang itu mereka pun juga cari uang, maksudnya cari uang bisa menembuskan ke jobnya dia seperti itu. Jadi dia tuh istilahnya tuh gimana ya, dia belum pernah tembus di Upwork tapi dia mempromosikan diri bisa ngajak dapat tawaran bisa keterima di Upwork seperti itu. Jadi lebih amannya ya tadi lah saya sampaikan tadi ya. Jadi daftar Upwork, kemudian join di komunitas Upwork Indonesia, atau mungkin nanti di Argia juga ada kelasnya kalau nggak salah. Kemarin saya pernah ngajar juga Upwork ya di Argia Academy, dan alhamdulillah kemarin ada satu ya Mbak ya yang pecah telur ya. Mas siapa saya lupa tuh, tanya saya Pak, ini cara yang ngambil uang gimana? Jadi kan kesimpulannya dia sudah berhasil dapat job di Upwork kan seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang pengen lebih detail ya, monggo bisa belajar di Argia Academy, itu nanti dibimbing ya. Nanti insya Allah nanti bisa dapat project ya pertama di Upwork seperti itu. Atau mungkin kalau pengen join ya bisa join di komunitas Upwork Indonesia. Itu juga banyak dari teman-teman dari teman-teman yang senior yang daftar bareng saya, atau mungkin di atasnya saya itu mesti ngasih saran-saran kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Upwork seperti itu. Itu Mbak, Mas Bosi M ya. Iya. Mungkin mau ada pertanyaan lain? Sebelum saya lanjut pertanyaan selanjutnya, ini saya mau mengingatkan ke teman-teman untuk mengisi absen yang sudah ada di kolom chat ya teman-teman. Jadi bisa langsung diisi kolom absennya, presensinya. Kemudian saya lanjut nih untuk bertanya kepada Mas Salman. Dari saya sendiri sih Mas ini. Nah, monggo Mbak. Plus minusnya kalau fixed price sama hourly itu apa? Terus habis itu Mas Salman sendiri lebih pilih yang mana? Oke, ini pengalaman saya sendiri Mbak ya. Pengalaman saya sendiri sebagai pernah bekerja di duanya ya, baik itu fixed ataupun hourly ya. Fixed itu keuntungannya ketika kita tuh dapat job yang fixednya mahal, tapi kalau dihitung-hitung jam-jamnya menjadinya jadi $50 per jam seperti itu. Nah, itu nggak jadi. Contohnya gini, saya dapat job ini estimasi budget klien $200. Nah, ternyata saya kerjakan 5 jam itu bisa, atau 3 jam bisa itu. Nah, itu keuntungannya itu. Jadi istilahnya kan dihitung-hitung per jamnya jadi $50, $40 dan sebagainya. Itu keuntungannya ya. Saya dapat job yang ringan kecil tapi bayarannya gede. Nah, itu kerugiannya. Dapat job fixed yang kecil tapi rekrutnya ternyata banyak. Nah, itu juga sering juga itu. Yang kedua tadi klien cuma deposit dikit ya, depositnya mungkin hanya 5%, habis itu tinggal pergi. Itu juga pernah kejadian seperti itu. Nah, itu adalah contoh keuntungan dan kerugian. Keuntungan tadi ya bisa dapat job itu besar tinggi tapi dikerjakan cepat. Kekurangannya jobnya itu murah tapi banyak rekrutmen atau deposit separuh habis itu tinggal pergi. Nah, itu untuk yang apa namanya, untuk yang fixed ya. Kalau jam-jaman keuntungannya
kita itu bisa dapat sesuai dengan apa yang misalnya kita kerjakannya. Kita kerja butuh 5 jam ya dibayar 5 jam, 10 jam ya 10 jam dan seterusnya itu. Nah, kalau kekurangannya kalau jam-jaman tuh pengalaman saya tuh ya cuman males aja Mbak ya. Males kadang-kadang itu mau start kerja itu males sekali itu. Itu karena jadi gini, karena pengalaman saya ya kalau rating 1 tahun $800, kalau kita nggak $20 kita nggak minta naik itu, naik itu males Mbak. Tahun kedua itu kok nggak dinaikkan ratingnya sama klien, kita minta request naik kok nggak setujui itu. Jadi dengan rating $20 itu ya selama setahun, kita pakai 4 tahun itu 4 tahun keempat, tahun kelima itu males Mbak akhirnya Mbak. Sama ya segini aja ya kok kesel capek. Tapi kalau ketika klien kita ajukan naik $2 ditambah itu insya Allah malah jadi nggak males. Pengalaman saya seperti itu ya. Jadi ya sama kita kerja di kantor ya, kalau gaji kita selama 2 tahun tetap 10 juta ya kan lama-lama bosen ya, cuma 10 juta ya sama ya. Ini yang jajan seperti itu sama rata-rata kan lama ya, long term ya, kontraknya lama ya. Ini kok sudah 6 bulan kok rate-nya tetap aja kita ngajukan nggak setuju, akhirnya kita jadi males seperti itu. Tapi ketika klien baik, oke saya setuju nambah $2 per jam, lumayan loh Mbak, nambah $2 per jam itu. Kalau nambah, contohnya gini, saya pernah pengalaman nambah $2 per jam, berarti kan per bulan nambahnya kan sekitar Mas Alnan, apakah masih tersambung? Sepertinya kayaknya putus ya ininya untuk koneksinya Mas Alnan. Oh, sepertinya koneksinya Mas Alnan lagi terputus nih sebentar. Buat teman-teman sambil menunggu Mas Alnan lagi kembali, jangan lupa untuk mengisi absensi, mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat ya teman-teman. Terus kemudian mungkin ada yang bertanya sebelum nanti kita tutup jam 17.45. Mungkin bisa bertanya. Sambil menunggu Mas Alnan, mungkin kita bisa, ada yang mau bertanya bisa langsung disampaikan di kolom chat ya. Jadi ketika Mas Alnan udah kembali bisa langsung kita tanyakan. Halo? Iya, halo Mbak, sudah Mbak? Ya. Oke. Iya, ada gangguan Mbak ya? Nggak apa-apa ya? Iya. Ya tadi tadi sampai tadi ya, jadi untuk yang jam-jaman tadi ya seperti itu ya, jadi sama kayak kantoran ya, kalau rating kita nggak naik-naik ya lama-lama ya males juga, ada tambah sama males seperti itu. Ya mungkin ada pertanyaan lain mungkin? Pertanyaan lain mungkin dari saya lagi, karena dari teman-teman ini belum ada nih. Kalau untuk Mas Alnan sendiri dari awal join sampai mendapat pekerjaan pertama itu jarak waktunya berapa lama itu Mas? Saya itu kerja di Upwork itu saya mulai daftar tuh Oktober 2008, baru mulai fokus melamar itu sekitar November. Desember itu saya dapat job pertama. Jadi sekitar 2 minggu saya tuh untuk mulai dapat pekerjaan tuh ya. Jadi sebentar, saya cek di profil saya. Nah itu, jadi ini saya share lagi Mbak screen saya Mbak, saya share dulu ya, biar tahu teman-teman ya. Nah ini ya, kelihatan Mbak ya di PowerPoint-nya. Jadi ini adalah histori saya awal di Upwork ya. Jadi saya tuh tahun 2008 ya saya baru daftar di Upwork ya. Dulu namanya Odex ya, sebelum ada Upwork ya. Jadi saya pertama kali daftar tuh Oktober, saya masih ingat, Oktober setelah nikah itu saya Oktober daftar, tapi belum fokus karena saya masih kerja ikut orang yang Oktober November tuh saya masih kerja di kantor. Baru habis itu saya keluar dari kantor tuh November, saya masih ingat 1 bulan setelah nikah, saya ingat itu. Lalu saya mulai November akhir tuh saya mulai November akhir atau awal Desember saya lupa itu, saya mulai lamar pekerjaan. Dan pertama kali pecah telur ya ini, saya membenahi sebuah pekerjaan untuk membenahi tabelnya punyanya HTML Mbak, HTML tampilan website tuh saya benahi sebuah HTML itu saya dapat $10 saat itu, masih ada tuh, padahal saya kerjakan nggak sampai 1 jam itu. Nah itu, habis itu mulai itu, ini ya, tanggal 22 Desember saya dapat, 23 Desember dapat, 23, 26, terus habis itu terus-terusan. Ini akhirnya tanggal 30 Desember saya langsung apply yang pekerjaan jam-jaman. Jadi 5 hari saya langsung dapat pekerjaan yang dihitung per jamnya $11. $10 lah, karena yang $1,1 kan dipotong pajak sama Upwork ya, dipotong fee ini.
Ini histori saya awal Mbak. Jadi saya langsung satu dapat fix ya, fix tanggal 22, 23 dapat lagi 2 itu ya 22 dolar. Langsung tanggal 26 dapat lagi dari klien saya. Ini klien sama ini. Yang pertama, yang kedua sama ketiga sama kliennya. Ini langsung tanggal 30 Desember seminggu kemudian saya dapat job pekerjaan yang jam-jaman ini. Nah, ini story saya seperti ini. Jadi langsung tek gitu seperti itu. Jadi banyak teman-teman juga yang seperti ini ya. Jadi apa namanya cari fix dulu langsung setelah 3-4 job langsung ambilnya jam. Dan kebetulan yang jam ini namanya Alex nih Pak, ini orang Amerika itu. Saya itu kerja sama orang ini itu sampai tahun 2014. Itu. Lama ya? Dengan rate terakhir, ya dengan rating terakhir tuh sekitar $15 per jam. Wow. Dari awalnya 16,16 dari awalnya 11 tahun 2008 sampai 2014 itu berakhir sampai $15,5 karena kebetulan beliaunya sudah keluar dari pekerjaan utamanya yang menghubungkan saya dengan perusahaannya, akhirnya saya juga keluar juga tidak teruskan. Ya terakhir itu sampai $16,16 per jamnya. Itu saya langsung ya terus-terusan ya dari fix langsung ya itu kan kelihatan kan 22, 23, 26, 30 kelihatan semua ini histori saya seperti itu, jadi bisa membuat patokan teman-teman ya. Jadi ya kalau kita sudah tertarik sudah sesuai dengan bidang cepat kok seperti gitu. Nah, enaknya kalau ada ini sama kan kayaknya Maksek karena ini awalnya ini dia suka dengan saya di hire lagi seperti ini. Nah, yang saya suka yang ini adalah query ya SQL ya. Ini malah ini cepat ini. Jadi ketika dia post job di Upwork ya itu Odex ya, dia butuh solusi tentang query ini masalah ini. Saya buat langsung SQL-nya, saya post di Message-nya langsung di hire, bener langsung dibayar tuh. 1 hari selesai itu. Ini kan kelihatan 23 Desember sampai 23 Desember ini. Iya. 1 hari selesai. Nah, ini selesai langsung bayaran $22 atau $20. Saya tuh nggak salah rate-nya dolar 9.000 ya, dapat 80.000 selesai 1 hari. Jadi 4 hari sudah lumayan dapat sampai hampir 1 juta ya ini itu. Padahal habis itu sebelumnya kerja di kantor bayaran 1 bulan 1 juta. Ini 4 hari dapat 1 juta. Akhirnya harus fokusnya aja kan seperti itu. Itu Mbak ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Ini pertanyaan terakhir karena waktunya sudah mau habis dari Mas Bosi lagi. Di Upwork apakah pernah ada lowongan pekerjaan menggunakan programming jadul seperti Clipper, Fox Pro, lama maupun for Windows, Visual Basic dan sebagainya? Nah, kita cek aja Mbak ya sekarang ya, live ya. Iya. Nah, ya. Ini saya share dulu ya di screen saya ya, saya share screen. Share di Mozilla. Ini ya, kita cek aja di sini ya, Fox Pro ya, Visual Basic ya. Visual Basic ya, apa ada Mbak? Nah ini. Nah ini ada. Tapi sudah .NET ya. Insya Allah iya banyak pekerjaan seperti itu ya. Maksudnya masih .NET sudah .NET ya. Jadi kita bisa cek aja mungkin Fox Pro ya. Biasanya ada kok lama-lama itu. Tapi nggak sebanyak nggak sebanyak yang baru-baru. Nah, ini Fox Pro ini juga masih ada kok. Nah ini nggak maksudnya ya. Semua pekerjaan yang masih berbadan coding insya Allah masih ada di ya memang nggak sebanyak mungkin yang modern ya kayak di web ataupun di mobile ya insya Allah masih banyak. Tapi kalau sudah tahu Fox Pro kan untuk belajar programming yang baru insya Allah lebih gampang sebenarnya. Karena menurut saya itu ya programming lama ya kayak C++, tadi DLP, C++ terus Basic lalu Visual Basic gitu, itu lebih susah ya dibandingkan dengan program modern sekarang. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau saya sudah jago di C++, bahasa C, mungkin untuk bahasa programan lanjutnya kayak PHP itu gampang karena bahasanya PHP juga C kan, ya, seperti itu. Itu Mbak ya. Jadi kalau masalahnya kalau untuk pekerjaan soal masih yang lama ada, tapi alangkah baiknya kalau kita kembangkan dengan ilmu-ilmu yang baru. Insya Allah kalau sudah terbiasa dengan programan lama untuk belajar programan baru itu lebih gampang. Apalagi sekarang sudah banyak, ya seperti kan sama Mas Hendra tadi ya, banyak tutorial-tutorial di internet itu banyak. Bahkan mungkin kalau sekarang cari tutorial belajar Fox Pro dibandingkan tutorial belajar PHP atau mungkin React atau Angular masih banyak kan tutorial belajar React, Angular dan sebagainya. Itu hal seperti itu. Ada lagi pertanyaan?
Pertanyaannya sudah nggak ada lagi karena waktunya juga sudah habis nih Mas Salman. Mau kita tutup. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Salman ada yang mau disampaikan? Oke, sedikit ya mungkin pengalaman saya sendiri ya untuk teman-teman yang pengen join di Upwork ya atau platform lainnya itu ya, jangan lelah untuk belajar ilmu-ilmu baru ya. Jadi kalau ada ilmu baru tentang A, B, C, D karena mungkin masih kuliah atau masih SMA dan sebagainya ya, pelajari ya. Kalau saya mungkin programmer lama mungkin 10 tahun lagi mungkin sudah nggak coding lagi ya, mungkin ya nggak terlalu bagi teman-teman yang masih mulai ya, itu bahasa programan sekarang banyak bervariasi. Tadi ada yang ikut Java Spring tadi dipelajari, Golang, ada React sebagainya, itu pelajari semua. Karena apa? Itu tadi kebutuhan yang namanya kebutuhan teknologi untuk programming itu sekarang terus berkembang pesat ya. Nah, dan itu hubungannya dengan Upwork ya. Jadi untuk program-program yang baru-baru itu ratingnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan program-program lama ya kayak PHP, WordPress itu kan ratingnya jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan program baru. Seperti itu Mbak, mungkin saran saya ke teman-teman. Ya baik, karena waktunya juga sudah habis, langsung saya tutup saja ya Mas Salman ya. Iya, ya mari Mbak, mari Mbak. Ya. Nah, itu tadi rangkaian seminar sesi ketiga dalam acara Digital Career Bootcamp sore ini. Terima kasih kepada Mas Salman selaku pemateri. Sama-sama Mbak, Ya, kepada sponsor kita juga, Geraha Bangunan dan Wardah, dan juga kepada teman-teman peserta semua. Minggu depan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 jam 9 pagi kita akan bertemu lagi. Kita akan membahas tentang kiat sukses membangun produk digital yang sukses menembus pasar internasional dan membangun platform dan produk digital bersama dengan Mas Maulana Malik, co-founder Root Pixel, kemudian Mas Yusuf Sembah merupakan owner dari Ratakan, dan Mas Tantan Hilyatana merupakan owner dari Komersio. Buat teman-teman yang mau bikin usaha dan menembus pasar internasional, wajib banget diikut seminarnya minggu depan, jangan sampai kelewatan ya. Nah, demikian pertemuan kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Saya Rizka mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Argia Academy, Sekolah Digital Marketing dan Teknologi Informasi. Bimbingan dan pendidikan bisnis digital adalah fokus utama Argia Academy. Kami telah meluluskan ratusan digital talent yang berkeahlian di bidang digital marketing, IT development, desain grafis, multimedia, hingga entrepreneurship. Di Argia Academy, kamu akan mendapatkan materi sesuai dengan kebutuhan industri, mentor praktisi dan profesional, magang bergaji, jaminan penempatan kerja setelah lulus, gratis laptop multimedia, kesempatan permodalan usaha dan startup digital. Hai, kenalkan namaku Adhika Ferdiansyah. Aku adalah mahasiswa Argia angkatan 2020-2021 dari Blitar. Alhamdulillah senang banget bisa kuliah di Argia Academy karena di sini aku bisa lebih mengembangkan passionku di bidang digital marketing dan web development. Bahkan sekarang pun sebelum aku lulus, aku sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari berbagai proyek web, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Program Argia Academy, kuliah bisnis digital singkat 1 tahun, kursus singkat digital marketing, IT development, multimedia, private training, program beasiswa prestasi dan beasiswa tahfidz Argia Academy. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Cek informasi selengkapnya di www.argiaacademy.com atau WhatsApp di 0821 4233 4334. Argia Academy, tempat kuliahnya generasi digital. Dengan konsep one-stop shopping,
Graha Bangunan selalu terdepan dalam inovasi dan pelayanan kepada konsumen. Pelayanan yang ramah, informasi produk, dan beragam pilihan barang akan mempermudah Anda dalam menentukan bahan bangunan maupun perlengkapan rumah tangga yang sesuai dengan kebutuhan. Tempat yang luas dan kualitas produk yang terjamin membuat Anda merasa nyaman saat memilih barang. Untuk segala kebutuhan bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga, Graha Bangunan solusinya. Graha Bangunan, bangga turut membangun Blitar. Hai, selamat datang. Kami hadir beri jawaban segala kebutuhan bahan bangunan pilihan, diskon dan hadiah bertebaran, survei ongkir, konsultasi pun free, belanja jadi semakin menyenangkan. Hanya di Graha Bangunan, supermarket bahan bangunan, lengkap dan hemat, berkualitas, desain produknya pun pilihan. Hanya di Graha Bangunan, one stop shopping bahan bangunan, tempat yang selalu menginspirasi.